Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hari ini Kamis 20 Juli 2023, yang kalau di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, di kampus utama Universitas Sriwijaya, cuacanya cukup mendung dan juga sejuk. Semoga teman-teman semua yang mengikuti kegiatan hari ini memperoleh pengetahuan dan juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada tim ahli dari Soft Skill Training UPT Pusat Pengembangan Karakter dan Karir Mahasiswa, Ibu Dr. Melinda MPD. Selamat datang, Ibu. Dan juga siap. Juga kami ucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada narasumber kita pada hari ini. Ada Kak Putri Rizkiyani Tias, Esos Medcom, yang akrab mungkin kita panggil atau teman-teman tahu dengan Kak Rizkiyani Putri, yang merupakan Direktur Utama dari PT Sinergi Indonesia. Selamat datang Kak Rizkiyani Putri. Oke. Halo, selamat siang. Terima kasih. Mohon maaf, ini baru ambil air mineral. Baik. Terima kasih Kak Salam Rizkiyani. kenal. Salam kenal. Suatu kehormatan bagi Universitas Sriwijaya ini bisa mendatangkan langsung, walaupun secara online gitu ya Kak ya, dengan Kak Rizkiyani Putri. Juga kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada 112 peserta mahasiswa dan juga alumni Universitas Sriwijaya, dan juga mungkin ada beberapa peserta ataupun partisipan yang merupakan mahasiswa ataupun alumni dari universitas yang ada di Sumatera Selatan. Selamat datang teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Santi Marcelina Napitupulu, yang pada hari ini akan menemani teman-teman semua. Kita akan berbicara ataupun tema pada hari ini adalah Communication Skills for Gen Z, tips membangun komunikasi yang efektif di era new normal. Untuk itu, izinkan saya membacakan rundown acara kita pada hari ini. Yang pertama akan ada kata sambutan dan juga opening wisdom yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Melinda selaku tim ahli dari Soft Skill Training UPT Pusat Pengembangan Karakter dan Karir Mahasiswa. Kemudian akan ada penyampaian materi dari Kak Rizkiyani Putri, dan juga akan ada sesi diskusi, dan terakhir akan ada penutup. Kami ucapkan juga mohon maaf kepada teman-teman semua yang seharusnya acara hari ini dihadiri oleh Bapak Rektor Bidang Kemahasiswaan dan juga alumni, serta Bapak Dery Setiawan yang merupakan Kepala UPT Pusat Pengembangan Karakter dan Karir Mahasiswa, di last minute mengabarkan bahwa tidak dapat bergabung karena sedang ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Melinda untuk menyampaikan kata sambutan dan juga opening. Kepada Ibu Dr. Melinda, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Mbak. Saya manggilnya apa nih, Mbak Putri apa Mbak Rizky? Betul Ibu, Putri Ibu lebih akrab demikian. Oke, terima kasih Mbak Putri sudah bersedia hadir di Unsri ya, walaupun online. Ini kesempatan yang luar biasa gitu. Apalagi kalau kita berbicara tentang communication skill. Jadi saya buka aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah bisa hadir di kegiatan, salah satu kegiatan soft skill dari yang CDC lakukan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang communication skill. Jadi kegiatan ini merupakan satu dari 2 kegiatan soft skill yang diselenggarakan oleh CDC ya, baik secara online maupun offline. Mungkin nanti kita bisa ketemu secara offline mungkin di lain waktu kali Mbak Putri ya. Ya, jadi mudah-mudahan. Amin. Jadi kalau kita berbicara tentang communication skill itu saya ingat di akreditasi prodi-prodi beberapa waktu yang lalu gitu ya, termasuk akreditasi prodi saya sendiri gitu. Salah satu usulan dari mahasiswa dan alumni itu adalah ditanamkan keterampilan soft skill. Nah, kalau keterampilan soft skill itu jadi satu mata kuliah tersendiri, misalnya di bidang saya nih pendidikan biologi, itu agak susah meletakkannya di mana gitu ya. Sementara kita masuk jurusan atau prodi komunikasi, mungkin ini bagian dari besar SKS yang kita punya. Tapi kalau misalnya kayak jurusan kita, kayak jurusan saya, pendidikan biologi, atau misalnya MIPA, atau misalnya teknik, itu tidak ada
SKS tersendiri terkait dengan communication skill. Padahal sebagian besar pekerjaan kita, kayak misalnya kayak saya di FKIP, itu pekerjaannya tuh 90% ngomong gitu. Ya kayak gitu. Di teknik pun misalnya walaupun yang dihadapin mesin gitu ya, tapi juga tetap membutuhkan berkomunikasi. Paling tidak berkomunikasi dengan rekan kerja. Nah, karena itu kita berinisiatif melaksanakan kegiatan ini bukan hanya untuk kali ini, mungkin juga ke depan di masa-masa yang akan datang seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Mbak Putri dan juga teman-teman yang lain. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Dr. Melinda, tim ahli dari Soft Skill Training Pusat Pengembangan Karakter dan Karir Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar ya mengikuti kegiatan pada hari ini. Jadi dalam sesi workshop kali ini akan ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh Kak Putri. Yang pertama itu mengenai lingkup umum keterampilan berkomunikasi secara efektif. Kemudian mahir dalam komunikasi dalam bentuk presentasi, kemudian bagaimana membangun komunikasi di era new normal, dan yang terakhir adalah membangun komunikasi dan hubungan kerja efektif interpersonal skill bagi Gen Z. Untuk itu, sebelum saya mempersilakan kepada Kak Putri, saya izin membacakan sedikit Kak Putri CV dari Kak Putri sendiri seperti apa sih sepak terjang beliau gitu ya di bidang komunikasi. Jadi Kak Putri ini merupakan graduate from Communication Department Erlangga University Surabaya dengan gelar SOS, kemudian juga melanjutkan studinya di bidang Komedia dan Communication Department pasca sarjana Universitas Erlangga dan mendapatkan gelar Magister Media dan Komunikasi. Dan saya lihat CV Kak Putri luar biasa teman-teman ya, banyak sekali Kak Putri menjadi public experience ataupun communication facilitator untuk beberapa perusahaan, levelnya sudah level nasional dan bahkan ada internasional. Kemudian banyak sekali nih mengikuti kegiatan MC ataupun menjadi MC di beberapa kegiatan, luar biasa. Dan izin juga kita akan menyaksikan sedikit mengenai apa sebenarnya Sinergi Bicara, yang merupakan Kak Putri ini adalah founder dari Sinergi Bicara. Silakan teman-teman dapat menyimak video dari Sinergi Bicara sebagai berikut. Saya seorang introvert dan saya tidak pernah mengira bisa ada di posisi sekarang hari ini. Halo, saya Rizkyani Putri, founder Sinergi Bicara. Menjadi seorang introvert sejak kecil membuat saya menyadari bahwa komunikasi demikian penting untuk mencapai apa yang kita impikan. Sinergi Bicara hadir untuk memfasilitasi siapa saja, apapun latar belakang Anda, bagaimanapun personality Anda, untuk bisa bertumbuh bersama dengan kami. Communication, community, empowerment, practices, and growth. Bersama Sinergi Bicara, setiap panggung adalah kesempatan dan setiap kesempatan adalah panggung. BMS itu tahu apa sih sebenarnya rahasia sukses menjadi Sultan Bintaro. Selamat datang kembali
menjadi santri yang mampu berwirausaha, bermanfaat bagi sesama dan sekaligus membela negara. Saya meminta teman-teman memperkenalkan diri tadi. Sebetulnya yang saya lakukan adalah bukan sekedar saya. Kan kita kelas presentasi. Ketika kita hadir di sebuah pertemuan dan kemudian tiba-tiba ada kita latihan untuk A, I, U. Teman-teman sudah memperkenalkan diri, teman-teman sudah punya pengalaman masing-masing. Peserta mata kuliah Public Speaking Universitas Airlangga. Ini adalah bentuk sinergi dari Anda kepada makin banyak baca, makin banyak dengar, aku yakin makin powerful. Karena gitu ya. Baik, teman-teman, demikian ya sekilas mengenai Kak Putri. Nah, untuk kita berkenalan dan juga memperoleh materi yang akan disampaikan oleh Kak Putri, kami persilakan kepada Kak Rizkyani Putri untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Kak Santi. Saya boleh minta applause dulu. Ini MC merangkap operator, merangkap panitia tim sukses. Luar biasa loh, applause. Beberapa peran sekaligus Kak Santi, jempol banget nih. Bu Melinda, salam hormat, salam kenal. Bapak Ibu dari Unsri, terima kasih atas undangan bagi kami. Saya mewakili Sinergi Bicara hari ini hadir ketemu sama teman-teman, gak cuma mahasiswa-mahasiswi ya, ada beberapa rekan alumni, gak cuma dari Unsri aja, tapi bahkan dari banyak kampus, mungkin gak cuma di Sumatera Selatan, bahkan seluruh Indonesia. Terima kasih, ini kehormatan, kepercayaan bagi kami, dan saya tuh kalau diajak ngobrol tuh jujur ya, ini yang tampil di hadapan saya bukan hanya saya dan nanti materi, tapi justru yang ada di layar ini adalah tampilan teman-teman. Jadi saya bisa lihat nih, Bu Melinda masih on cam, dampingin teman-teman hari ini mengikuti acara. Terima kasih Ibu, luar biasa. Terima kasih, silakan Ibu dengan senang hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada juga kawan dari Unsri Bimbingan dan Konseling. Wah, ini sudah on cam dari tadi. Bapak, namanya harus saya intip nih, Pak Muhammad, siapa ya Pak ya? Nama lengkapnya Pak ya? Ini di sini gitu ya. Terus ada Pak Ali Rizky Daroka, atau Mas nih, saya izin panggilnya. Ada Kak Mawarni, mahasiswi bukan ya? Ada Mas Rizky Habibillah, ini yang on cam pada muncul nih di layar. Dan masih banyak rekan-rekan lain yang mungkin hari ini meluangkan waktu untuk gabung, nggak tahu, sambil bobok siang, santai, atau bahkan lagi di kantin, di perpus. Jadi, tadi sudah dijelaskan singkat oleh Kak Santi, saya Putri, tadinya itu punya pengalaman nge-MC, lalu kemudian seiring berjalannya waktu, mungkin sekitar 10 tahun nge-MC, ada beberapa rekanan perusahaan, klien yang kemudian menanyakan ke saya, Mbak Putri, kok bisa nge-MC-nya enak gitu ya? Bersedia nggak kalau berbagi materi public speaking di kantor kami? Gitu. Itu awal mula. Saya nggak pernah ngira hobi saya berkomunikasi, berbicara, itu kemudian membawa saya untuk naik dari panggung satu ke panggung berikutnya, seperti yang Kak Santi lakukan hari ini, cuman bedanya Kak Santi serba bisa, multi talent, saya nge-MC doang gitu ya. Kalau jadi operator juga, waduh ampun, luar biasa, makanya saya salut. Dari panggung ke panggung sebagai MC, dari panggung ke panggung sebagai moderator, saya berkali-kali ngelamar kerja di televisi, nggak pernah keterima. Setelah intens nge-MC, saya malah dilamar oleh stasiun televisi. Saya ingat banget tuh, 7 tahun ngelamar stasiun TV yang sama. Kalau teman-teman tahu di Jawa Timur ada JTV. Saya ngelamar 7 tahun berturut-turut, nggak pernah terima panggilan. Giliran saya udah nggak ngelamar, saya waktu itu nge-MC dari satu acara gitu, ada salah satu produser datang bilang, Mbak, biasa bawain talk show ya? Kita lagi ada program nih, presenternya lagi cuti hamil 3 bulan ke depan. Besok datang ya, lihat programnya, lusa siaran. Kok semudah itu ya? Padahal saya ngelamar 7 tahun berturut-turut, saya nggak diterima gitu. Saya bahkan nggak dipanggil buat interview dan lain-lain. Dari situ saya menyadari bahwa sedemikian powerfulnya komunikasi. Yang saya kira ya jadi presenter itu menyapa pemirsa, ternyata bekerja itu nggak cuma berhubungan dengan publik langsung dari aspek audiens, tapi saya bekerja dengan tim yang tadi disampaikan Bu Melinda. Walaupun lulusan teknik, kerjanya utak-atik mesin gitu ya, pemeliharaan, maintenance, tapi bukan berarti nggak akan ngobrol sama manusia lain yang notabene adalah rekan kerja, sama pimpinan, sama vendor, sama investor gitu. Jadi kita tuh nggak mungkin nggak berkomunikasi. Itulah kenapa hari ini walaupun ketemunya Gen Z, tapi saya udah prediksi nanti akan ada yang seumuran dengan saya, teman-teman milenial ya, Gen X, Gen Y. Materi saya hari ini akan lebih banyak bicara tentang komunikasi efektif dan secara spesifik bagaimana agar
public speaking yang kita kuasai itu membuat kita naik level. Saya mohon izin untuk menampilkan materi. Ini saya punya waktu sekitar 1 jam ya. Mudah-mudahan sudah terlihat. Betul? Aman? Sudah Baik. Kak Rizky. Terima kasih Kak Santi. Jadi hari ini kita akan bicara bagaimana public speaking skill itu bisa mengembangkan diri kita, tidak hanya sebagai individu, namun juga secara profesional dalam dunia kerja. Apakah Anda Gen X, Gen Y, Gen Z? Nanti spesifik Gen Z itu kayak gimana? Karena beberapa teman saya yang kerja di perusahaan ada curhat soal Gen Z. Nanti kita bahas di akhir ya. Kita bahas dulu komunikasinya. Nah, ini siapapun yang ngikutin perkembangan dunia terkini pasti tahu sekarang AI itu udah makin luar biasa, artificial intelligence. Kayaknya ya, kalau zaman dulu TV presenter itu harus hadir ke studio langsung untuk membacakan berita. Zaman sekarang, wah, ada AI, ada host virtual yang bisa melakukan pekerjaan itu. Lalu kemudian di saat yang sama, teman-teman tahu ya, beberapa bentuk pekerjaan sudah beralih ke mesin, mekanis. Kemudian seolah-olah komputer, data bisa menggantikan peran kita. Nah, ternyata ada beberapa hal yang nggak akan pernah tergantikan, sehebat apapun alat. Karena alat atau mesin bagaimanapun adalah buatan manusia. Jadi bagaimanapun manusia nggak boleh kalah taktis, nggak boleh kalah jago, nggak boleh kalah ahli, kalah pinter dengan mesin, alat yang diciptakannya. Itulah kenapa penting sekali nggak cuma menguasai hard skills yang kita pelajari di kampus secara akademis dalam konteks formal untuk bisa terukur kemampuan kita satu sama lain ya, ada sertifikasi, ada ijazahnya. Tapi juga di sisi lain kita perlu untuk menguasai soft skills, mulai dari komunikasi, fleksibilitas, kemudian kemampuan memimpin diri sendiri dan orang lain, tim, dan juga time management. Ini kalau di utak-atik nih, AI. Apakah AI yang kita ciptakan bisa berkomunikasi? Bisa. Tapi apakah bisa fleksibel kalau nggak dimasukin kodenya, codingnya? Belum tentu. Apakah AI bisa memimpin dirinya sendiri? Tidak. Apakah bisa bekerja dalam tim? Ya, kalau by system ya, di setting bisa. Tapi kalau ada situasi darurat yang unpredictable, uncontrolled, apakah mampu? Enggak. Terlebih dengan time management, semuanya sudah terukur, terarah ya. Tapi nggak ada yang bisa melampaui sampai hari ini kemampuan dan kapasitas manusia dalam berkegiatan sehari-hari, terlebih dalam konteks profesional. Jadi soft skill ini disebut sebagai people skills dan juga interpersonal skills yang apabila kita kuasai, minimal 5 ini ya, ditambah kemampuan analisis dan critical thinking, itu sampai kapanpun manusia nggak akan tergantikan. Kita akan mulai, karena komunikasi ada di posisi paling tinggi. Pertanyaan saya buat teman-teman, ini boleh nggak sih kalau kolom chatnya ini dimanfaatkan dulu ya? Pertama, asik. Pertama kenalan dulu namanya siapa dan dari mana. Jadi kalau alumni boleh jelaskan alumni terus sekarang bekerja di mana. Jadi kita bisa spesifik nih, hari ini ngobrol case study-nya akan dekat dengan teman-teman lebih relate. Ketimbang saya kalau nggak membuka penawaran untuk mengenal teman-teman. Wah, dari Unsri jurusan manajemen, Pak Rizky Habibillah, boleh dapat info nggak? Mahasiswa atau mungkin dekan, dosen, boleh? Lebih spesifik lagi, saya pengen tahu nih. Kawan manajemen atas nama Rizky Habibillah ini mahasiswa, salam kenal. Siapa lagi boleh memperkenalkan diri? Yuk, saya pengen tahu. Kita pastikan dulu, ada nggak yang sudah alumni yang sudah bekerja secara profesional di dunia kerja? Boleh memperkenalkan diri juga. Alumni angkatan tahun berapa? Kalaupun bukan di Universitas Sriwijaya, mungkin di kampus lain boleh, silahkan. Kalau Kak Santi ini mahasiswa atau bekerja ya di Unsri? Saya penasaran. Oke, kalau saya sendiri ini sudah bekerja nih Kak Putri di CDC Unsri dari tahun 2017. Gitu. Alumni Universitas Sriwijaya tahun 2017 Kak. Wow, kebanggaan. Jurusan apa dulu kuliahnya Kak Santi? Kalau terakhir di Magister Manajemen. Oke. Udah dapat gelar MM? Sudah Kak, tahun kemarin. Keren banget. Congratulations. Dari kuliah, kemudian lanjut S2 sama di alma mater yang sama ya, Universitas Sriwijaya. Kemudian pertanyaan saya, ditawarin kampus buat kerja atau melamar secara mandiri? Memang tertarik untuk bekerja di Unsri? Karena dulu
saya aktif di CDC Unsur ini sejak tahun 2014, Kak. Jadi saya ditawarin oleh kepala CDC Unsur yang terdahulu gitu. Dan saya yakin ketika aktif di CDC Unsri pada saat itu nggak cuma support kegiatan pekerjaan saja, tapi juga aktif berkomunikasi, berinteraksi dengan tim. Betul, Kak Santi? Betul sekali. Jadi awalnya itu saya menjadi PIC atau License Officer untuk kegiatan di CDC Unsri. Gitu, Kak. Wow, ini kita sudah dapat cerita langsung ya, case study nih. Kak Santi belum sampai lulus sudah dapat penawaran karena aktif berkegiatan, support kegiatan CDC, Career Development Center di bahkan sudah ditawarin. Ini sering kali terjadi, teman-teman tahu nggak? Kalau kita magang, nah ini yang mau saya sampaikan nih, jangan sekedar magang untuk dapat nilai, tapi magang untuk betul-betul dapat ilmu dan networking. Artinya, ketika kita bergabung di dunia kerja profesional, lakukan semaksimal yang kita bisa. Kalau bisa ngasih lebih baik, kenapa baik aja cukup? Kalau bisa sangat memuaskan orang lain atas kinerja kita, kenapa cukup dengan memuaskan saja gitu. Jadi kita harus punya standar sehingga ketika misalnya pimpinan, rekan di tempat magang itu menantang kita, meminta kita melakukan sesuatu yang sifatnya profesional dan butuh dibantu, kita terima itu, kita belajar, berproses, dan kemudian nggak nutup kemungkinan dapat kepercayaan, bahkan ditawarin, bahkan sebelum lulus. Cerita-cerita ini sering kali saya dengar. Bukan berarti ya, ini udah magang, udah berjuang semaksimal mungkin, kok nggak ditawarin, lalu kemudian kita ngerasa kita gagal di tempat magang. Tidak. Karena dari situ kita nggak pernah tahu. Suatu ketika kita ketemu, atau bahkan kita melamar bekerja, dan kemudian pimpinan melihat, loh, kamu kan dulu yang magang di sini yang bagus banget, tapi waktu itu kita belum buka lowongan. Well, kita nggak tahu. Jadi, dimanapun kita berada, apapun posisi kita, apakah belum dibayar secara profesional, atau bahkan magang yang sudah terima uang saku, atau bahkan sudah bekerja di tempat sekarang, lakukan segala sesuatunya sebaik-baiknya sepenuh hati. Kita belajar dari Kak Santi hari ini ya. Saya mau nyapa-nyapa dulu, ada Kak Imam Raffi, alumni Sistem Komputer 2023. Waduh, selamat datang, ini fresh graduate banget ya. Kemudian dari Magister Teknologi Pendidikan 2018, Kak Nur Hasanah, salam kenal. Muhammad Zulhaidir, alumni Unsri 2017, jurusan Bimbingan dan Konseling, fresh graduate job seeker. Mudah-mudahan setelah ini dimudahkan jalannya ya. Kak Amelia juga alumni Unsri Ekonomi 2015. Ada juga dari Universitas Syiah Kuala, mahasiswa, Kak Yanti Nurhaliza, salam kenal. Kak Taslim, Kak Nur Hasanah, Kak Ihwal, Unamin Sorong, betul, di Papua. Salam kenal, jurusan manajemen, betul nggak ini Unamin di Sorong ya? Kemudian ada Kak Kiki Steven, alumni Unsri, sekarang kerja, congratulations, sebagai supervisor plantation di Sinarmas Forestry. Boleh nggak saya mau Steven, kalau memang nggak memungkinkan on cam, mic-nya dulu on. Saya pengen dengar ceritanya nih. Kak Kiki Steven, salam kenal. Halo. Salam kenal, Kak. Waduh, salam kenal. Makasih ya udah join hari ini. Kangen kampus ya? Iya, kangen sekali, Kak. Boleh dapat info nggak Sinarmas Forestry itu di mana dan apa bidang kerjanya? Ini kan supervisor plantation. Kalau di Sinarmas Forestry ini, Kak, lokasinya di Sungai Bau nggak? Untuk di Provinsi Sumatera Selatan. Juga baik, saya mohon maaf sambil kenalan ya sama Sumatera Selatan karena belum pernah ke sana gitu. Jadi saya sambil belajar nih kabupaten kota yang ada di sana. Oke, Kak Kiki Steven, 2017 lulus, dapat informasi lowongan di Sinarmas itu saat itu juga melamar langsung diterima atau ada waktu proses? Boleh cerita singkat? Kalau untuk kerja di Sinarmas baru di awal tahun 2022 sih, Bu. Oke, sebelumnya? Kalau setelah keluar dari Universitas Sriwijaya, nganggur dulu 6 bulan, kemudian cari-cari info loker, dapatlah info loker dari Sinarmas Forestry di Instagram, dan alhamdulillah bisa lolos interview user dan masuk bekerja sebagai supervisor plantation sampai saat ini, Bu. Selamat. Ada waktu ya, tapi menariknya ketika 6 bulan jeda lulus kuliah gitu kan, namanya fresh graduate pasti gambarannya, wah saya udah lulus, saya siap untuk memasuki babak baru kehidupan bekerja. Sempat ada strategi nggak waktu
pasti nih bisa keterima kerja. Tapi justru dihadapkan dengan posisi penantian selama 6 bulan. Apa yang dilakukan selama 6 bulan itu? Kalau waktu 6 bulan itu sih Bu, diisi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di CDC Unsri sih Bu. Karena Bagus. sebelumnya selama kuliah nggak punya pengalaman magang. Siap. Sudah Memang tidak memilih untuk magang atau pada saat itu tidak ada peluang untuk bisa magang karena sibuk banget kuliah, Kak Kiki? nggak punya kesempatan sih Bu untuk ikut magang. Baik, tapi sekarang jadi dengar ya cerita ya bahwa beberapa tempat magang itu bahkan membuka peluang ya untuk kawan-kawan. Iya benar sih Bu. Oke, saya mau tanya nih spesifik pada saat interview. Berat nggak tahapannya? Kan ada seleksi administrasi dulu, bahkan psikotes sampai kemudian interview dan tes kesehatan. Cukup berat sih Bu, karena kita interview sama orang perusahaan yang cukup besar ya, seperti Sinarmas Restri kan. Dan agak gugup juga sih Bu saat interview. Alhamdulillah lulus. Yang lebih menegangkan lagi ketika sudah masuk di perusahaan sih Bu, harus berbaur, menyesuaikan diri agar bisa adaptasi dengan lingkungan kerja Bu. Betul. Tahap pertama interview udah menegangkan, begitu masuk dunia kerja lebih menegangkan sih. jauh lebih menantang ya. Iya Bu. Oke, baik. Terima kasih. Senang ngobrol sama Kak Kiki Steven. Mudah-mudahan tadi kan salah satu yang challenging adalah ketika sudah masuk dan harus bisa berbaur. Apalagi kalau masa, boleh dibilang kita ini kalau baru gabung, hitungannya dalam tanda petik junior. Jadi ada teman-teman yang lebih dulu masuk, mereka punya pengalaman, mereka punya networking yang lebih luas, dan kita satu sisi ada, katakanlah value dan idealisme yang kita kuasai dan kita pegang teguh. Di sisi lain kita juga tetap harus bisa fleksibel, bekerja bersama dalam tim. Nah, ini hari ini mudah-mudahan apa yang saya bagi bakal relate ya dengan teman-teman yang spektrumnya luas banget nih, mulai dari masih kuliah, baru lulus, bahkan sudah masuk ke dunia kerja. Karena tahapan-tahapan ini nanti akan kita perjuangkan bersama-sama sebetulnya, gitu. Oke, kita balik lagi. Jadi tadi sudah dengar cerita dari Kak Kiki Steven. Terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan dan memperkenalkan diri ya. Salam kenal dari saya sekali lagi. Kita akan coba utak-atik hari ini. Karena kalau hard skills itu bukan wewenang saya, urusan teknik teman-teman lebih jago, apalagi engineering saya, waduh sama sekali nggak nguasain. Izinkan saya berbagi dari perspektif praktisi komunikasi, yang juga punya pengalaman praktek komunikasi itu udah dari 2000 sampai 2023. Nge-MC profesional dari 2007 sampai dengan hari ini. Saya tahu banget 7 tahun pertama rasanya nge-MC nggak dibayar. Saya tahu banget tahun ke-7 kali pertama dapat untuk ganti bensin. Dan saya tahu banget rasanya ketika sesuatu itu sudah kita tekuni sungguh-sungguh dalam prosesnya, dalam tahapannya, mau seberapa menantang, mau bikin kita banjir air mata ya, banjir keringat, bahkan mungkin berdarah-darah gitu, akan ada satu titik di mana kita menyadari, oh ini bidang yang sangat saya sukai, bahkan saya cintai. Saya bersedia berjuang untuk bisa menekuni bidang ini. Saya bersedia untuk jatuh bangun agar bisa menjadi expert di bidang ini. Dan ternyata ini hasil kajian dari majalah bisnis terkemuka dunia Forbes. Dari hasil penelitian, 85% orang sukses finansial itu bukan karena dia dari lahir udah terima warisan dalam jumlah sangat besar, tidak. Tapi ternyata kesuksesan finansial seseorang 85% ini angka yang sangat besar sekali. Itu berangkat dari skills in human engineering. Ternyata dalam diri manusia itu ada engineering section-nya. Apa itu? Yang pertama adalah personality, dan yang kedua, lalu menurun adalah kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, dan memimpin. Banyak perusahaan itu bukan cari yang jago. Banyak perusahaan cari yang mau belajar dan siap bekerja. Karena kalau jago aja, nggak cukup. Ketika yang jago ini nggak mau fleksibel, nggak bisa mengikuti culture yang ada di perusahaan. Jadi mungkin teman-teman tahu ya, ada beberapa perusahaan itu turnover-nya tinggi banget gitu. Masuk, pergi, datang, pulang gitu. Karena memang ya perusahaan masih mencari. Dan itu alasan kenapa 3 bulan pertama itu dalam tanda petik masih masa percobaan gitu. Masih masa dipantau dulu untuk melihat ini orang fit nggak ya untuk menjadi bagian dari keluarga besar kami.
Nah, ternyata kalau boleh saya sampaikan, selain hard skills yang tadi kita bahas, itu yang harus ditonjolkan di 3 bulan pertama adalah kepribadian kita, tentu karakter yang baik, yang positif, yang bisa memberikan kontribusi lebih dalam tim, dalam pekerjaan, bahkan dalam bisnis yang kita bangun sendiri. Lalu kemudian berlanjut ke aspek komunikasi, level berikutnya bernegosiasi, dan nggak boleh lepas dari memimpin. Banyak orang nggak punya modal, itu bisa punya usaha gede, karena apa? Dia punya karakter yang kuat, dia nggak cuma expert di bidang itu, tapi dia teguh, gitu ya. Dia berjuang keras, gitu. Dia seorang pekerja keras. Dia nggak mau apa ya, kalau lagi kerja sama itu nggak dikit-dikit hitung-hitungan dulu, tapi udahlah, pokoknya saya kerjain dulu. Nanti kalau saya ada kendala, saya akan belajar cari solusi terbaik untuk menangani, dan nggak lepas dari komunikasi, negosiasi, dan memimpin. Kita pegang dulu ini baik-baik ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa sih kita berkomunikasi? Emang kenapa kalau kita nggak berkomunikasi? Ada yang salah kalau manusia nggak berkomunikasi? Coba teman-teman bayangin, begitu lahir ke dunia ini, lalu tidak ada satupun orang dewasa atau yang lebih tua dari kita yang kemudian mengasuh dan membesarkan kita. Jadi apa kita? Bayangkan seorang bayi lahir ke dunia, lalu kemudian tiba-tiba sudah dibiarkan, didiamkan. Apakah bisa survive? Kayaknya nggak mungkin ya. Karena bayi begitu lahir butuh asupan gizi. Dan kemudian di luar itu butuh berinteraksi. Dalam proses interaksi, bayi berkomunikasi. Dan kemudian menyadari, oh kalau dia nangis, ada yang buru-buru memeluknya, menggendongnya. Ketika dia tertawa, ada yang ikut tertawa bersamanya. Ketika dia marah, atau mungkin gelisah, memasukkan tangan ke dalam mulut, ada yang sibuk memberinya, gitu. Manusia yang nggak bisa hidup tanpa berkomunikasi karena kita adalah makhluk sosial. Nah, pertanyaannya, apakah komunikasi saja cukup? Karena kita nggak mungkin nih nggak berkomunikasi. Ternyata komunikasi saja tidak cukup. Kenapa? Karena komunikasi efektif. Seperti apa sih komunikasi efektif? Saya mau tanya sama teman-teman, boleh dibantu jawab di chat ya. Menurut teman-teman, ciri, kriteria, tanda sebuah komunikasi berlangsung efektif adalah semua jawaban benar. Coba kita cek. Timbal balik, pesan tersampaikan, tujuan tercapai. Bagus banget nih jawabannya. Sip. Mudah dipahami. Oke. Ada lagi? 1 atau 2 jawaban lagi sebelum kita lanjut. Timbal balik, yes. Pesan tersampaikan dan tujuan tercapai, ya tentu. Mudah dipahami, ya. Persepsi yang sama, ya. Nyambung. Oke, stop dulu jawabannya. Terima kasih. Semuanya merespon ini. 1, harus dalam bentuk percakapan 2 arah untuk dibilang atau disebut sebagai komunikasi efektif. Dari awal nih, Kak Santi tadi berkomunikasi dengan kita. Berharap ada respon kita. Bu Melinda menyapa saya, dan saya kemudian merespon. Saya hari ini ngobrol sama teman-teman, pengen kenalan sama teman-teman. We are doing two-way conversation. Kita melakukan percakapan 2 arah. Karena kalau 1 arah, belum tentu efektif. Saya nggak tahu siapa teman-teman, apa kebutuhan teman-teman, latar belakangnya apa. Belum tentu materi saya akan fit, akan relate dengan rekan-rekan hari ini. 2 arah. Yang kedua, ini yang tadi teman-teman bilang nih, kebanyakan mengidentikan atau mengidentifikasi komunikasi efektif dengan pemahaman yang sama, mutual understanding. Dan itu karena sudah berlangsung 2 arah, maka akan ada pemahaman yang sama, persepsi yang sama, gitu, yang meminimalisasi potensi mispersepsi atau salah paham. Nah, biasanya kita berhenti sampai di sini. Yang penting udah 2 arah, yang penting udah saling paham. Ternyata ada hal yang sering kita lupa, dan tadi secara random 5 orang menjawab, tidak satu pun merespon dengan jawaban yang mengarah ke sini. Good relationship. Ini kata kunci yang justru penting sekali untuk membungkus bagaimana sebuah komunikasi, praktek komunikasi disebut efektif. 1, berlangsung 2 arah dalam bentuk percakapan. 2, ada pemahaman yang sama, meminimalisasi kekeliruan, mispersepsi, kesalahpahaman. Dan yang ketiga, good relationship. Nggak disebut komunikasi efektif kalau setelah Anda ngobrol dengan seseorang, Anda justru berkonflik. Anda justru tidak lagi saling sapa,
tidak lagi berinteraksi, tidak lagi berkomunikasi. Itu bukan ciri komunikasi efektif. Jadi 3 aspek ini. Kalau Anda lagi komunikasi sama orang dan Anda emosi banget, aduh nggak bisa gitu, harusnya gini, gemes gitu ya. Ingat-ingat bahwa komunikasi efektif juga butuh relasi yang baik di antara kedua belah pihak yang berkomunikasi. Jadi turunkan ego Anda untuk kemudian memenangkan perdebatan. Nanti saya akan bagi caranya. Jadi mengalah itu nggak selalu kalah. Bisa loh mengalah untuk menang. Langkah pertama supaya berlangsung 2 arah, tidak bisa tidak, tentu kita harus menjadi pendengar yang baik. Saya yakin nggak ada satupun penulis hebat yang nggak punya hobi membaca. Penulis buku bestseller yang dia nggak banyak referensi bacaan. Pun demikian seorang pembicara yang hebat. Seorang pembicara hebat pasti punya kesediaan mendengarkan, bahkan memprioritaskan audiensnya atau publiknya saat berkomunikasi. Jadi untuk jadi pembicara hebat, dengarkan, dengarkan, dengarkan. Karena tahapan komunikasi itu sebetulnya secara komprehensif dan simultan ada 4 tahap ini. Nggak mungkin kita pisah-pisah. Itu yang akan bikin kita menjadi manusia yang kurang literasi. 1, kesediaan mendengar. Kita belajar paling mudah. Serta Anda, maaf, harus bisa membaca, Anda bisa belajar dengan mendengarkan orang lain. Di saat yang sama, kemampuan berbicara harus seimbang. Jangan hanya hobi mendengarkan, tapi beranikan diri untuk menyampaikan aspirasi, ide, gagasan. Sampaikan itu dengan berbicara. Kesediaan membaca untuk menambah pengetahuan, literatur, pemahaman. Sering gemes nggak sih? Ada konten di media sosial ya. Memang sih judulnya clickbait gitu ya. Begitu ada komen di bawah, pada nggak nyambung semua. Itu kalau ditonton dari awal sampai akhir, nggak perlu ada komen-komen itu. Gara-gara apa? Ketidaksediaan membaca. Komen dulu. Pokoknya komen dulu. Padahal cara kita merespon, cara kita berkomunikasi, menulis, dan berbicara, itu mewakili kepribadian kita. Balik lagi ke yang pertama tadi, personality. Males kan? Ngobrol sama orang, nih ya, ini konteksnya wawancara nih. Ada HRD, atau kalau di beberapa perusahaan bahkan disebut HTD, Human Talent Development, ngobrol sama calon karyawan yang statusnya diwawancarai. Pertanyaannya 1, jawabannya lengkap boleh, tapi kemudian tidak memberi ruang bagi yang mewawancarai untuk memberikan pertanyaan lebih lanjut. Waduh, itu udah berat banget. Karena apa? Kelihatan banget sangat mendominasi. Jadi perlu ada ruang untuk kita merespon sekaligus memberikan timbal balik. Gitu ya. Jangan hanya sekedar merespon saja dan sibuk menjawab atau bercerita. Nah, yang terakhir adalah kemampuan menulis. Mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Ini tahapan komunikasi yang saya yakin siapapun apabila bersedia untuk menguasai keempatnya, melakukan secara simultan dan balance, seimbang, maka karirnya akan dimudahkan. Jadi ini beberapa tipe komunikasi di organisasi, dimanapun Anda berada saat ini, apakah masih berstatus mahasiswa-mahasiswi, bekerja, atau sedang menunggu momen dipanggil untuk wawancara, itu pasti ada yang pertama dari sisi formal atau informal. Gitu, komunikasi yang formal, teman-teman tahu tuh, identik dengan yang terstruktur, gitu ya. Kemudian pesannya itu cenderung baku, dan biasanya dilakukan dalam konteks pertemuan formal. Karena komunikasi informal itu lebih cair, tidak terstruktur, jadi kayak abis ngobrolin harga cabai, tiba-tiba ngajak beli iPhone baru, apa gitu. Pokoknya nyambungnya kesana kemari gitu, informal. Karena nggak terstruktur. Dan itu biasanya lekat sekali dalam kehidupan personal kita. Nah, kemudian ada tipe komunikasi yang lisan dan tertulis. Dimanapun kita berada saat ini, bekerja, kuliah, pasti harus punya kemampuan menulis yang baik, supaya tidak membuka peluang mispersepsi atau salah paham, dan kemudian secara lisan juga berkomunikasi dengan baik. Dan ada juga kemampuan berbicara dari sisi publiknya, internal atau eksternal. Kalau Anda statusnya saat ini adalah mahasiswa-mahasiswi, dengan status mahasiswa-mahasiswi, maka publik internal Anda adalah teman Anda yang ada di kampus, dosen Anda, dekan, rektor, dan kawan-kawan yang ada di
Sriwijaya itu adalah internal, publik internal. Di saat yang sama Anda punya publik eksternal. Tapi dalam konteks Anda adalah anggota keluarga yang sedang berkuliah di Universitas Sriwijaya, maka teman-teman Anda, dosen Anda itu adalah publik eksternal Anda. Anda bawa nama baik keluarga. Jadi Anda harus bersikap, bertingkah laku dengan baik, sehingga kesan yang muncul dari lingkungan sekitar Anda di dunia kampus dulu nih, yang paling kecil, skup kita, itu mereka melihat Anda sebagai orang yang punya integritas, orang yang punya kemauan, sehingga begitu ada peluang apa langsung yang dipikirin, udah deh Kak Santi aja gitu. Itu contoh paling sederhana ya. Dan yang terakhir adalah terarah. Terarah itu arahnya kemana nih? Kalau posisinya sama secara struktur organisasi atau peran, maka horizontal. Tapi kalau misalnya Anda adalah ketua organisasi, presiden mungkin salah satu organisasi, dengan teman-teman, maka posisinya vertikal ke bawah. Kalau Anda ngobrol dengan yang di atas, vertikal ke atas. Dan perhatikan, arah ini akan mempengaruhi gaya komunikasi kita. Komunikasi kita ke teman, ngobrolin hal yang ringan, dengan komunikasi ke teman, ngobrolin tugas kuliah, itu aja udah beda loh. Dari sisi urgensi dan gaya penyampaiannya. Ya kan, ngobrol santai sama ngobrol serius nih. Soal kuliah itu pasti beda. Nah, hidup ini tentang pandai-pandai menempatkan diri, dimanapun kita berada. Apakah kita tadi dengan status anak dari keluarga, jadi kita bawa nama baik keluarga, apakah kita bagian dari keluarga besar Universitas Sriwijaya, jadi kalau keluar kita bawa nama Universitas Sriwijaya, prestasi kita menjadi prestasi Universitas Sriwijaya, selain prestasi keluarga. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan kita, tingkah laku yang kurang baik, itu akan berdampak juga. Dan atau tidak, jejak digital hari ini itu sangat-sangat membekas gitu ya. Jadi apapun yang pernah terjadi di masa lalu, sekali itu terekam secara digital, maka itu akan terus dan terus muncul jika digali dan dicari. Karena ada big datanya. Jadi kalau ditanya, berarti apakah dalam kehidupan profesional, dalam dunia kerja, kita harus selalu jaim? Apakah dengan keluarga kita selalu bisa menjadi diri kita sendiri? Well, itu tantangannya. Gimana caranya Anda tetap bisa jadi diri sendiri, bahkan dalam dunia kerja, dan bahkan dalam konteks kehidupan keluarga, Anda bisa loh memperlakukan orang tua Anda dengan hormat dan adik-adik kakak Anda dengan penuh kasih sayang. Gitu. Jadi, sekali menempatkan diri. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Public speaking. Nanti ini bisa spesifik ke teman-teman Gen Z ya. Saya mau tanya nih teman-teman Gen Z. Katanya Gen Z itu konon yang lahirnya di atas tahun 2010 atau 2007 gitu. Nanti kita coba ngobrol ya. Hari ini yang Gen Z ada berapa orang? Saya masuk kategori milenial soalnya, anak milenial. Oke, kita masuk public speaking dulu. Saya mau tanya dulu ke teman-teman ya. Menurut teman-teman, ini kan public speaking ya, ada dua kata, public dan speaking. Boleh dijawab di kolom chat. Mana yang harus diprioritaskan? Apakah publiknya atau speaking atau bicaranya? Yuk. Publik atau bicaranya? Mana yang lebih penting dari praktek public speaking? Wah. Waduh, ini baru mulai loh ini. Udah ada pertanyaan tajam banget, bagus pula. Nanti saya tuh ya. Oh, oke. Dari sini udah kelihatan nih. Banyak yang jawab speaking, tapi ada juga yang jawab publik. Ini ada sekitar mungkin 12 atau 15, tapi yang jawab publik hanya 2 atau 3. Saya tutup sesi ini. Kita lanjut. Mana yang paling penting dari public speaking? Pertanyaan saya. Apakah disebut public speaking ketika seseorang berbicara dan tidak ada audiens? Apakah disebut public speaking ketika seseorang bicara, audiens yang mendengar, menyimak, dan melihat? Apakah disebut public speaking kalau ada publiknya, tapi nggak ada satupun speaker yang mau berbicara? Ya, tuh terjawab. Jadi memang tadi itu pertanyaan retoris dan sekaligus pertanyaan jebakan. Kalau diminta tampil dalam konteks interview ya, wah pokoknya saya menyiapkan jawaban yang baik. Saya harus bisa berlatih berbicara dengan baik. Lalu kita lupa, kita ngobrol sama manusia juga.
manusia ini nggak cuma dengerin kita, tapi menilai personality kita. Apakah yang kita sampaikan konsisten dari awal sampai akhir? Apakah relate dengan keseharian kita? Apakah sesuai dengan apa yang kita omongkan, tindak tanduk kita gitu kan? Ketika beliau melakukan pemeriksaan yang mendalam dengan cek digital jejak kita. Ternyata jawabannya public speaking adalah 2 hal yang tidak boleh dilepas. Ketika kita praktek berbicara di hadapan publik, maka kita harus mempersiapkan apa yang kita sampaikan, sekaligus kita harus memprioritaskan untuk cari tahu siapa audiens kita. Itu kata kunci pertama dulu. Karena dari sini ketahuan nih, kebanyakan dari kita, dan jangan sedih, semua speakingnya yang penting. Padahal bukan public speaking kalau nggak ada publiknya. Pun sebaliknya, bukan public speaking kalau nggak ada yang bicara. Harus ada yang punya kesediaan berbicara, dan harus ada sekumpulan, mulai dari 1 bahkan lebih orang-orang yang menyimak ketika seseorang berbicara. Balik lagi ya ternyata ya, tentang kesediaan mendengarkan. Nah, saya akan ke sini. Ternyata public speaking tuh didefinisikan, ini kalau salah satu lembaga bilang, Merriam-Webster, itu 2. Yang pertama, kegiatan atau proses berbicara kepada publik. Karena dia kegiatan atau proses, maka tidak mungkin dalam angan-angan, tidak mungkin dibatin, tidak mungkin diniatkan. Sudah betul-betul harus terlaksana, kegiatan praktek bicara di hadapan publik. Gitu ya. Dan yang kedua, ini menarik, karena ini yang bagian paling susah sebenarnya. Kalau praktek bicara, semua bisa. Sekedar berbicara aja, semua bisa. Mau siapapun publiknya, semua bisa. Dengan catatan tidak ada kesulitan atau penghambat untuk berbicara tentu ya. Nah, tapi di saat yang sama, ternyata ini juga didefinisikan sebagai seni berkomunikasi lisan secara efektif kepada audiens. Ini yang ternyata sangat menantang. Balik lagi, komunikasi aja nggak cukup, butuh komunikasi efektif. Bicara aja nggak cukup, tapi butuh keberanian bicara di hadapan publik secara efektif. Kata-kata yang sama, misalnya saya minta teman-teman bilang selamat siang hari ini. Masing-masing akan punya intonasi yang berbeda, ekspresi yang berbeda, gestur yang berbeda. Ada yang selamat siang, ada yang selamat siang, ada yang selamat siang, gitu kan. Nah, itu masing-masing akan memberikan feedback yang berbeda dari audiens. Ketika kita menyapa dengan selamat siang semuanya, selamat siang semuanya, selamat siang semuanya, beda. Kalimat yang sama, pesan yang sama, disampaikan oleh orang yang berbeda dengan gaya yang berbeda. Nggak usah jauh-jauh deh. Orang yang sama, ngomongin pesan yang sama, dengan kondisi situasi yang berbeda, mood yang berbeda, setting ruang yang berbeda, setting mikrofon yang berbeda, audiens yang berbeda, itu moodnya bisa jadi beda juga loh. Impact-nya juga beda. Jadi ini adalah seni. Dan karena namanya seni ya, tentu ada taste di situ. Nggak bisa kita duplikasi. Sekalipun kita menghafal teks yang kita baca, nggak bisa kita duplikasi sama persis. Dan yang menarik, ternyata public speaking adalah, selain dia kegiatan untuk bicara di hadapan publik secara efektif, dan ini merupakan seni, kegiatan ini ternyata punya tujuan. Jadi kalau ada yang tiba-tiba teriak-teriak di pinggir jalan, tapi dia tidak punya motivasi, dia tidak punya tujuan melakukan itu, karena dalam kondisi dengan gangguan kejiwaan, atau kesehatan jiwanya terganggu, maka itu bukan praktek public speaking. Gitu. Ketika Anda punya tujuan, 1, to inform, 2, to persuade, dan 3, to entertain. 2, bahkan 3 sekaligus, itu adalah praktek public speaking. Kita akan kupas dulu. Apa sih bentuk tujuan to inform itu? Ketika Anda ingin berbagi informasi dari yang tadinya orang nggak tahu, jadi tahu. Yang tahu sedikit, yang udah tahu banyak, jadi ahli. Gitu. Itulah kenapa level pesan untuk teman-teman yang kuliah di jenjang diploma, strata 1, strata 2, strata 3, dan seterusnya, beda. Karena asumsinya target audiensnya beda. Ya dong. Kita ngomongin kalau ke teman-teman diploma, hal-hal yang lebih bersifat teknik, taktis ya, kegiatan langsung gitu. Ke strata 1, keilmuannya. Tapi level yang paling basic. Strata 2, nah udah beda lagi. Siapa lagi strata 3. Dan otomatis yang mengajar, pembicara, dosennya pun juga harus punya kemampuan yang berbeda. Gitu. To inform, knowledge, kognitif yang ditembak, pengetahuannya. Yang kedua, to persuade,
bikin orang berubah sikap, afeksi, nggak tertarik jadi tertarik, tertarik dikit jadi tertarik banget, udah tertarik jadi malah nggak tertarik. Pernah nggak ada dalam situasi tadinya seneng sama sesuatu, lalu tiba-tiba ilfeel karena menghadapi situasi, ih kok gitu? Nah, ternyata persuasifnya negatif, bukan positif. Yang tadinya udah tertarik jadi malah hilang minat gitu. Nah, sama juga to entertain. Jangan dikira orang kalau entertaining itu harus menghibur dan bikin orang lain ketawa. Konsep entertain, teman-teman tahu entertainment program, itu nggak semuanya dalam kemasan humor loh. Drama masuk entertainment program. Thriller, horror, dokumenter, masuk entertainment program. Kenapa? Konsep entertain di sini adalah ketika Anda berhasil membolak-balik emosi target audiens Anda. Seorang tadinya nggak tertarik jadi tertarik gitu ya, menyimak, tadinya paham sedikit lalu paham, makin paham, itu dia kan secara emosi, ih ternyata menarik ya belajar komunikasi, wah ternyata public speaking bisa se-powerful itu ya, gitu. Itu entertaining dari sisi emosi. Jadi kalau Anda adalah tipe orang yang bisa memainkan emosi orang lain, nah ini yang menarik karena sebenarnya kalau memainkan emosi itu ada beberapa strategi. Mulai dari menjual pesan yang sifatnya menakutkan, gitu ya. Jadi menakut-nakuti. Kemarin kita ada dalam situasi yang tidak pasti pada saat pandemi, berbagai informasi deras ya masuk ke ruang dengar dan ruang lihat kita, sampai kemudian kita ada situasi yang kita takut, ini apa, ini sampai kapan gitu. Itu aspek fearless-nya yang dijual, ketakutannya, pesannya. Tapi memang faktanya ada loh yang sakit, bahkan ada yang kehilangan nyawa gitu. Dan kemudian dikemas sampai kemudian kita betul-betul satu suara, yuk kita patuh peraturan program pemerintah untuk lockdown dulu, jangan beralih tempat dulu, kalau mau bergeser tes dulu dan lain sebagainya. Itu strategi. Jadi pesannya ditembakkan dengan cara berbagi informasi yang secara faktual memang menakutkan, atau nakut-nakuti sesuatu yang sebetulnya nggak ada. Lalu kemudian menjadi ada. Pernah nggak sih waktu kecil gitu ya, jangan keluar kalau udah maghrib, di rumah aja di dalam kamar, bahaya loh nanti diambil sama genderuwo gitu. Atau bahkan nanti diculik sama orang gitu. Karena secara logika maghrib atau petang itu adalah momen mulai dari yang tadinya terang menuju ke gelap gitu ya. Kalau ya siapapun lah ya, dari terang ke gelap, kalau kena lampu terus gelap kan pasti pandangan matanya nggak semaksimal dari terang-terang atau gelap-gelap gitu. Nah itu yang kemudian dilakukan oleh orang tua kita, tradisi untuk yuk kalau udah petang masuk masa maghrib silahkan ke dalam rumah supaya bahaya, potensi bahaya itu bisa kita hindari. To inform, to persuade, to entertain. Jadi kalau Anda nggak bisa ngelucu, minimal Anda bisa memainkan dinamika intonasi untuk memainkan emosi audiens Anda. Ini adalah tujuan dan ini manfaat public speaking untuk karir. Semuanya juga tahu dari awal kuliah, mau nggak mau harus berkomunikasi, ada public speaking practice di situ. Belum lagi kalau gabung organisasi, aktif kepanitiaan. Seorang LO yang tadi diceritakan Kak Santi, itu pasti praktek public speaking ke publik internal dan eksternal dari CDC Unsri. Terlebih ketika Anda kemudian lulus, oh nggak usah lulus dulu deh, sidang skripsi atau sidang tugas akhir, sidang tesis, sidang disertasi, itu pasti praktek public speaking. Seorang dosen kepada mahasiswa ilmu yang dia pelajari untuk praktek presentasi di kelas itu praktek public speaking. Apalagi dalam proses wawancara, di mana Anda nggak sekedar bercerita, tapi personality Anda dibaca. Dan ketika Anda sudah diterima, yang tadi disampaikan oleh Mas Kiki Steven, Anda harus bisa dengan baik dengan orang-orang yang sudah lebih senior, lebih dulu masuk di dalamnya, berkomunikasi dengan baik dengan tim, kolega Anda, pimpinan Anda, bahkan mungkin masuk ke level yang paling tinggi. Direktur utama, komisaris, kita nggak pernah tahu, kita tiba-tiba aja dapat kesempatan masuk gedung kantor, lift menuju ke lantai atas, ternyata satu lift dengan pimpinan tertinggi kita. Kalau kita diam aja di lift, tidak ada komunikasi, ya siapapun pimpinan kita nggak akan tahu. Tapi dengan sesederhana, selamat pagi Pak, silahkan Pak. Sederhana itu menyapa dengan ramah, dan kemudian Anda menunjukkan sikap hormat Anda, gitu ya, menyapa dengan singkat tanpa bertele-tele, tanpa mengganggu. Kalau beliau memang tidak sedang sibuk dengan pekerjaan, dengan HP, kadang kan masuk lift itu sambil utak-atik, oh ya udah gitu, cukup dengan silahkan Pak, gitu. Lalu kemudian Anda bantu menutup pintu lift,
dan kemudian mau ke lantai berapa Bapak? Kalau Anda tahu itu pimpinan Anda tahu beliau bisa ke lantai 8, ke lantai 8 Pak, saya bantu, boleh. Itu hal kecil sederhana tapi akan memberikan first impression yang sangat baik. Ketika sebetulnya Anda ada di posisi yang bahkan tidak selantai dengan beliau, bahkan baru masuk kemarin gitu kan. Itu hal sederhana. Jadi ketika suatu hari nanti bertemu kembali tanpa sengaja di lift, mungkin beliau belum tahu Anda siapa, atau mungkin beliau bahkan bertanya, baru ya Mas, baru gabung ya? Siapa? Di mana? Divisi apa? Lalu bertemu kembali, kita kan kemarin baru ketemu ya di lift. Sesederhana itu. Karena apa? Menyapa dengan ramah dan akrab. Nah, setelah itu masuk ke membangun komunitas jejaring. Sekarang kita hidup di era di mana nggak mungkin nggak bangun networking, nggak mungkin nggak bangun community. Bahkan masyarakat setempat yang ada di sekitar perusahaan tempat kita tinggal tuh, mereka adalah komunitas yang perlu kita jaga kepuasan lahir batinnya, sehingga ketika misalnya ada situasi yang menantang bagi perusahaan internal, itu tidak berpotensi menjadi isu yang kemudian meluas sebagai konflik, tapi menjadi isu yang kemudian redam dengan sendirinya karena masyarakat berpihak, komunitas tahu bahwa kita tidak melakukan kekeliruan atau hal yang dianggap keliru itu misalnya. Dan, nah ini yang paling penting, untuk membangun reputasi dan memelihara rekognisi. Rekognisi tadi contoh yang saya sampaikan ya, orang ngeh bahwa kita ada dengan peran kita, dengan kontribusi kita. Nah, reputasi adalah bagaimana kita menjaga orang nggak cuma ngeh kita siapa, tapi orang tahu bahwa kita punya kemampuan yang positif. Gitu. Dan semua itu nggak mungkin bisa terlihat kalau tidak dilengkapi dengan kemampuan berkomunikasi yang baik. Baru kemudian ini level paling akhir, tapi juga sekaligus paling penting. Sehebat apapun Anda, jangan bangga kalau alangkah baiknya apabila setiap Anda punya ilmu yang menurut Anda, wah ini aku berhasil loh melakukan kegiatan pekerjaanku dengan cara ini gitu. Jadilah mentor yang baik yang kemudian berbagi pengalaman, cerita, ilmu gitu ya kepada rekan-rekan, kolega di tempat, kepada teman-teman, adik-adik yang masih berkuliah gitu. Ini yang kemudian membuat kita ada di fase dan level yang berbeda ketika kita sudah jadi expert dan kemudian sharing knowledge dan juga sharing experience. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Saya praktek komunikasi udah cukup lama, kita semua praktek komunikasi dari lahir ya. Tapi secara profesional, saya menekuni bidang komunikasi itu sejak, kalau boleh saya bilang, saya boleh hitung sejak saya dibayar deh, 2007. Saya mulai dibayar dari jasa saya memandu acara. Karena 7 tahun pertama praktek MC belum dibayar. Jadi 2007 sampai dengan hari ini. Saya punya catatan menarik tentang ternyata dalam praktek public speaking, ini personal sekali ya. Karena tiap orang, tiap mentor, coach, trainer itu akan berbeda-beda. Ini berdasar pengalaman personal saya. Rahasianya cuma 3, nggak lebih. Rahasia pertama, boleh ditebak apa? Publik. Kenapa tadi saya sampaikan? Dalam praktek public speaking, mana yang harus diprioritaskan? Benar dua-duanya. Tapi kita sering lupa bahwa publik, audiens kita, itu harus dikenal. Jangan biarkan mereka itu seperti sekumpulan makhluk yang tidak punya motivasi, tidak punya kebutuhan, dianggap, ya udah, Anda dengerin saya ngomong di sini, saya hari ini sedang jadi pembicara, saya dapat panggung, saya dapat spotlight. Jangan. Belajar untuk prioritaskan audiens, belajar untuk mendengarkan mereka. Sekalipun waktu sangat terbatas misalnya. Untuk minimal menggali satu informasi dari satu audiens, 2 audiens. Oh, ternyata kebutuhannya ini gitu ya. Jadi know your audience itu penting. Kenali itu nggak cuma sekedar melihat, oh beliau laki-laki usia sekitar sekian, pakai kacamata, tubuhnya tegap, gagah. Tidak sebatas itu. Tapi sebagai individu, kenali mereka. Siapa mereka, usia, dari mana mereka berasal, bahkan apa yang mereka butuhkan dari kita. Itu penting banget. Karena kalau kita kenali audiens, identifikasi audiens kita tahu kebutuhan mereka apa, maka apa yang kita omongin bisa dengan mudah kita pertemukan. Gitu. Sama persis kayak hari ini. Santi udah jelasin ya, hari ini kita mau ngobrol ini 4 poin tuh. Terus saya bilang, saya akan mengelompokkan dalam sekian materi utama. Lalu saya tanya, siapa nih teman-teman? Saya pengen tahu apa yang dibutuhkan. Ternyata benar. Ada yang udah gabung, tadi bahkan ada yang mungkin alumni di luar kampus Universitas Sriwijaya gitu kan. Jadi penting sekali. Nah, setelah kita kenali audiens, ini adalah aspek kedua. Baru deh kita siapkan pesan. Karena ibarat strategi menembak ini adalah pelurunya gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan peluru terbaik. Apa yang mau kita sampaikan, pesan yang ingin kita bicarakan,
itu harus betul-betul adalah pesan yang kita kuasai. Mbak, saya belum paham tuh materi ini. Bagi semaksimal yang kamu punya. Ceritakan di awal. Bapak Ibu, saya baru 1 tahun bekerja di sini. Saya memang belum banyak pengalaman dibandingkan senior-senior saya yang sudah mengabdi lebih dulu. Tapi dalam 1 tahun pengalaman bekerja, saya punya cerita menarik yang barangkali bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Karena kita konteksnya lagi sosialisasi misalnya. Mewakili Sinarmas Grocery misalnya. Misal gitu. Jadi penting untuk kita tahu setelah tadi audiensnya siapa, pesannya harus bermanfaat untuk audiens kita. Oke. Cara terbaik untuk terdengar menguasai adalah karena kita benar-benar menguasai. Jadi mohon maaf, yang sok tahu dengan yang beneran tahu itu kelihatan banget pada saat tampil berbicara di hadapan audiens. Jadi Anda jangan puas hanya dengan, oh saya paham kok materi ini. Tapi kalau bisa, saya paham, saya sudah menggali, saya tahu nih peluang pertanyaan yang akan muncul di mana sehingga saya bisa jawab. Orang-orang yang udah firm dengan materi yang akan dia sajikan, itu adalah orang-orang yang tidak punya kekhawatiran berlebih ketika harus menghadapi audiensnya. Karena apa? Dia sudah menguasai. Dia punya knowledge-nya, dia punya experience-nya, dia punya pengalaman, dia punya pengetahuannya. Nah, selain itu, jangan lupa untuk memastikan pesan kita itu tajam, terarah. Jadi ibarat pensil harus pointful, harus clear gitu ya. Jangan, wah yang penting saya dapat berapa waktu? 15 menit. Saya habisin 15 menit, pokoknya saya ngomong. Apakah orang-orang ngerti atau enggak? Saya nggak peduli. Yang penting saya ngomong, gugur kewajiban saya. Jangan seperti itu. Dan ini adalah rahasia terakhir. Udah ini terakhir banget. Tapi yang paling susah. Yang pertama kenali audiens. Udah Mbak, siapkan pesan. Udah Mbak, udah latihan belum? Belum Mbak. Kan yang penting tampil besok. Nggak bisa gitu. Dengan kita berlatih, practice, and practice, makes improvement. Kita nggak usah bilang practice make perfect dulu deh. Jangan bilang harus sempurna. Nggak. Karena selalu ada ruang untuk kita belajar, mengembangkan diri, memperbaiki diri. Kemarin tuh saya ngomong ini keliru ya. Kemarin pas wawancara pertama, saya bertele-tele deh, terlalu panjang durasinya. Ntar lain kali saya coba deh pas pembahasan ini saya bikin lebih singkat. Siapa tahu dengan begitu yang mewawancarai saya akan lebih tertarik mendengar kisah saya ketika kuliah dan aktif berorganisasi gitu. Coba latih. 1, diri kita sendiri harus puas dengan performance kita. Dan 2, boleh cari second opinion untuk bantu memberikan penilaian ke kita. Bagus sih pesannya, tapi kok ngomongnya kayak kurang meyakinkan gitu ya. Gitu. Mas Rizky Habibillah, boleh nggak saya izin selesaikan dulu? Nanti saya akan kasih panggung untuk bertanya ya. Biar tuntas dulu, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Begitu lihat, ada yang raise hand, saya langsung gitu ya, saya langsung merespon. Jadi, practice, and practice. Kita harus puas dulu dengan performance kita sebelum kita minta orang lain untuk puas menyaksikan performance kita. Nah, bilang saya mohon waktu selesaikan dulu, supaya nanti clear dulu materinya. Teks, konteks, durasi. Pada saat kita latih, praktek dari satu panggung ke panggung lain, praktek dari satu wawancara ke wawancara lain, kita bisa berasa loh, pesan mana yang mau kita tonjolkan, konteks apa yang mau kita tampilkan, durasinya berapa lama, apakah proporsi perkenalan oh enggak deh 10% aja, tapi selebihnya itu lebih ke apa yang sudah kita lakukan, tantangan apa yang kita hadapi dan kita bisa menyelesaikan itu, dan seterusnya. Durasinya harus ibarat timeline harus dijaga gitu. Dari 100% durasi yang kita punya, berapa persen yang mau kita sampaikan sebagai perkenalan, berapa persen yang inti, dan berapa persen penutup. Baru kemudian strategi penyampaiannya juga harus disiapkan. Ketika kita praktek, latih, kita tahu, oh ternyata dengan cara ini lebih efektif ketimbang cara sebelumnya. Karena apa yang kita katakan saja itu tidak cukup. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara kita menyampaikannya. What we say itu pegang peranan cuma 30%. Sementara how we say itu bahkan bisa 70-80%. Pesan yang sama disampaikan orang yang berbeda, feedback-nya akan berbeda. Impact-nya akan berbeda. Nah, ini nih, sebelum penutup. Karena ketika berkomunikasi, berbicara kepada audiens, kita nggak cuma transfer kata, kita juga transfer makna, dan
sebaiknya transfer rasa. Jadi perlu ditransfer mood, energi. Bapak Ibu akan sangat beruntung, tidak salah pilih apabila menerima saya menjadi bagian dari perusahaan Bapak Ibu. Saya sudah melakukan riset, saya sudah pelajari, saya kuasai. Ada bidang yang dari pengalaman saya berkuliah, apa yang saya pelajari, bahkan saya juga sempat magang, saya mendapati bahwa apa yang nanti saya kerjakan, itu saya siap belajar untuk semakin ahli dari waktu ke waktu, dan saya akan tertantang untuk menguasai itu. Gitu. Bikin beliau-beliau yang mewawancarai kita, rekan kerja kita, pimpinan kita, bahkan tim kita, merasakan urgensi yang sama atas kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Dan itu hanya bisa ditransfer kalau tidak sekedar kata dan makna, tapi rasanya juga dimunculkan. Dan ini terakhir, pada saat latih praktek, kita akan masing-masing punya sosok pembicara favorit. Kita masing-masing akan punya personality yang ideal dalam benak kita. Dan ini tiap orang berbeda-beda. Ada yang senang kalau lihat orang tenang, ada yang senang lihat orang talkative, ada yang senang lihat orang yang banyak bekerja, ada orang yang mengagumi sosok yang banyak berbicara dengan enak didengar gitu ya. Masing-masing kita punya preferensi. Tapi paling tidak dari situ kita punya role model untuk kemudian kita adopsi dengan gaya kita sendiri. Kata kuncinya adalah jadilah versi terbaik diri Anda pada saat Anda sedang berkomunikasi efektif dengan orang lain pada saat praktek public speaking. 1. Tenang, percaya diri. Karena orang-orang yang tenang dan percaya diri, apapun karakter personality-nya, dia akan bisa menyampaikan informasi dengan jelas. Dia udah beres dengan dirinya, udah beres dengan materinya, udah beres dengan audiensnya. Dan dia menyampaikan itu dengan itikat, wah agar pesan ini betul-betul dimengerti dengan baik oleh pihak lain, maka passionate. Penuh perasaan gitu ya, sepenuh hati. Dan untuk itu dia nggak akan punya kekhawatiran atau ketakutan untuk bertatap muka dengan orang lain. Dan ketika dia harus bergerak pun, gesturnya akan match dengan apa yang dia sampaikan. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, gitu. Akan match, nggak akan tumpang tindih. Dan yang tidak kalah penting adalah pace, tempo, gitu. Harus betul-betul diperhatikan. Kesannya sepele ya, tapi speed ini pegang peranan sangat tinggi. Kalau Anda ngomong dengan tempo yang sama dari awal sampai akhir, peluang audiens untuk bosan akan sangat besar sekali. Tapi kalau sesekali Anda berbisik, sesekali Anda bicara dengan nada yang medium, lalu kemudian powerful, mainkan itu sama seperti orang bernyanyi yang ada harmoninya. Orang akan senang mendengarkan karena orang merasa seperti terhibur dengan gaya komunikasi, dinamika intonasi kita, termasuk tempo. Anda mau ekspresif bisa, Anda mau dengan gestur yang full bisa, tapi yang terpenting semua aspek ini Anda lakukan, latih, pelajari, dan kuasai. Oke, tanpa perlu menjadi orang lain. Dan terakhir, karena setiap panggung adalah kesempatan, maka setiap kesempatan adalah panggung. Kalau disodorin panggung, terima ya, karena bisa jadi itu akan jadi peluang kesempatan Anda untuk mendapatkan panggung berikutnya. Pekerjaan hari ini yang saya kurang nyaman sih sejujurnya di tempat sekarang, lakukan sebaik-baiknya. Akan tiba momen di mana bisa jadi ada stakeholder yang melihat kapasitas Anda dan kemudian memberikan penawaran lebih pro hire gitu ya istilahnya. Anda dilamar dalam situasi Anda sudah bekerja di satu tempat dengan posisi yang cukup tinggi, atau bahkan baru memulai, tapi karena integritas, kredibilitas, reputasi Anda sangat baik, lalu kemudian Anda ditawarin untuk peluang yang lebih besar, bahkan gaji yang lebih tinggi. Tapi kalau hari ini Anda belum dapat peluang gitu ya, maka setiap ada lowongan pekerjaan, setiap ada kesempatan belajar, berlatih bersama CDC, manfaatkan itu. Anda nggak pernah tahu dengan mengikuti serangkaian kegiatan, hari ini contohnya, tiba-tiba Anda dapat insight yang, iya ya, ternyata saya belum melakukan ini, saya belum mengupayakan ini, saya masih bisa ikhtiar ke sini gitu. Update informasi, karena lowongan kerja pasti disediakan oleh CDC Universitas Sriwijaya, sekalipun mungkin Anda bukan alumni gitu ya, berjejaring dengan teman-teman di Unsri gitu. Kenapa tidak? Karena bisa jadi nanti ternyata peluang Anda justru mengabdi dan melayani di Universitas Sriwijaya. Speak your mind, win your stage. Jangan bayangkan panggung harus selalu ada level lebih tinggi daripada audiens, harus ada lighting, harus ada kamera, harus ada mic. Enggak. Setiap kali Anda berkomunikasi, berinteraksi dengan siapapun orangnya, posisikan mereka sebagai stakeholder Anda. Dan tidak menutup kemungkinan suatu hari mereka akan menjadi partner Anda
bahkan pimpinan Anda. Speak your mind, win your stage. Terima kasih dari saya. Dan saya akan merespon tadi yang udah raise hand. Aduh, Kak Rizky ini gercep. Pertanyaannya juga kayaknya pertanyaan juga ya. Saya kembalikan kepada MC sekaligus moderator kita, sekaligus operator serba bisa kita, Kak Santi. Panitia serba bisa, silakan Kak Santi. Baik, terima kasih banyak Kak Rizkyani Putri. Silakan teman-teman memberikan reaction terlebih dahulu nih untuk materi yang sudah disampaikan oleh Kak Putri. Jadi luar biasa teman-teman, beberapa poin yang disampaikan oleh Kak Putri hari ini juga menohok saya nih. Ternyata mungkin ada beberapa ketika saya berbicara di depan umum mungkin tidak runcing gitu ya Kak ya. Ada beberapa poin yang mungkin tidak terarah. Nah ini sama-sama kita belajar bagaimana sebenarnya teknik berkomunikasi yang baik dan benar dan juga dimengerti oleh audiens kita. Gitu ya Kak Rizky ya. Betul. Oke. Kak Santi, mohon maaf saya terlupa karena di materi belum saya siapkan secara tampilan ya. Bagaimana menghadapi era normal baru dan bagaimana sebagai Gen Z kita bisa merebut perhatian para perusahaan, Bapak Ibu HRD gitu ya. Jadi ini ada satu hal menarik, beberapa kali saya diskusi sama teman, katanya Gen Z itu identik dengan kalau ada yang bilang tim berjuang, nah Gen Z itu tim instan. Jadi maunya itu serba instan, cepet gitu ya. Kalau bisa sekalinya kerja, gajinya langsung tinggi UMR, yang mana itu harapan kita semua. Tapi saya tadi cerita ke teman-teman, 7 tahun saya ngelamar bekerja di salah satu stasiun TV, saya bahkan dipanggil aja untuk interview, enggak, apalagi casting gitu. Dan yang saya lakukan adalah, yaitu tadi, setiap ada peluang, saya kemudian menekuni bidang praktek MC, jadi setiap ada peluang, apapun nominalnya, bahkan nggak dibayar waktu itu, awal memulai karir, saya terima, saya jadikan itu panggung untuk belajar. Oh ternyata kekurangan saya di sini, saya belajar, karena kan di tempat saya kuliah dulu tuh nggak ada mata kuliah MC, nggak ada. Bahkan tempat saya kuliah dulu, zaman saya S1 dan S2, nggak ada mata kuliah public speaking. Jadi semua yang saya dapatkan hari ini itu murni mengawinkan antara praktek pengalaman di masa lalu sampai dengan hari ini dan seterusnya, ditambah dengan ilmu dasar komunikasi yang saya pelajari di kampus. Dan sekali lagi, ilmu nggak ada artinya kalau nggak dipraktekkan. Gitu. Jadi komunikasi adalah bentuk kegiatan praktek yang nggak mungkin bisa kita upgrade skill kita kalau nggak practice. Jadi kalau teman-teman menghadapi situasi, kenapa ya Gen Z sekarang mungkin di beberapa perusahaan dianggap cepat belajar, tapi di saat yang sama adalah generasi instan. Kalau misalnya ada yang nggak serp dikit nih, langsung pengajuan resign letter. Jadi kayak udah mundurin diri aja, cari tempat yang lain gitu. Karena teman-teman yang sekarang Gen Z itu yang luar biasa, saking cepat belajarnya, saking kreatifnya, dengan mudahnya membuka lapangan pekerjaan baru, gak cuma bagi diri tapi juga bagi sekitarnya. Nah ini yang mau saya highlight di sini. Boleh punya mimpi bekerja di perusahaan besar, bahkan multinasional. Anda boleh pasang cita-cita setinggi itu. Mungkin nggak cuma kerja di dalam negeri, tapi bahkan bisa di luar negeri gitu ya. Tapi di saat yang sama, setiap ada peluang, misalnya ya, ternyata Anda hobi banget masak. Dan dengan kemampuan Anda marketing, Anda bisa jual produk Anda itu yang bahkan dilirik oleh mereka yang tinggal atau domisili di luar tempat Anda tinggal. Dan kemudian going viral gitu. Sekarang adalah era di mana Gen Z jangan terkotak pada ini saya nggak perlu ngomong karena teman-teman Gen Z yang lebih tahu. Jangan terkotak pada pekerjaan formal saja karena pekerjaan kreatif ada begitu banyak. Apa yang bisa dikerjakan sekarang, dikreasikan sekarang itu bisa jadi akan berdampak besar sekali bagi Anda dan keluarga. Terus juga kalau nanti ada pertanyaan misalnya nih, Anda udah bekerja atau Anda sudah lulus kapan gitu ya? Ternyata ada waktu di mana. Ini contoh nih ya. Ini tips and trick ketika menghadapi situasi interview di mana Anda terjeda 2 tahun misalnya, belum bekerja setelah lulus kuliah. Ada pilihan, saya belum bekerja di mana-mana 2 tahun terakhir, saya belum diterima bekerja di manapun. Ada pilihan, berbohong, kegiatan ini dan ini. Gitu. Tapi kalau saya sangat merekomendasikan, Anda sampaikan, selama 2 tahun terakhir, saya memang belum terikat dengan perusahaan manapun, namun saya mengisi waktu dengan kegiatan ini dan ini, yang membuat saya menguasai bidang ini, dan hari ini dengan yakin dan percaya diri hadir di sini untuk mengisi posisi yang Bapak Ibu tawarkan. Karena selama 2 tahun terakhir, ya, itu contoh jawaban yang Anda nggak perlu bluffing, nggak perlu berbohong, Anda nggak perlu minder, tapi Anda menunjukkan bahwa Anda betul-betul mengerjakan itu. Ini satu hal, dan poin lain di era normal baru, siapkan diri nggak cuma pada interview offline, tapi juga online, karena
Ini kalau online ya, etika, mungkin saya bagi sedikit kalau Anda menghadapi interview online karena mungkin perusahaan jauh dari tempat Anda tinggal, lalu ditawarkan untuk jadwal online interview. Satu, kalau bisa pakai baju yang proper. Kalau Anda nggak punya jas atau blazer, minimal pakai kemeja berkerah. Kemudian tampilannya rambut rapi. Anda nggak suka makeup nggak apa-apa, tapi tampilan Anda di depan kamera itu harus proper gitu ya. Karena sekarang ada filter agak terbantu sebetulnya. Cuma kan kita nggak boleh mengandalkan filter. Minimal buat yang mas-mas gitu ya, mukanya jangan berminyak pada saat interview. Yang kakak-kakak, mbak-mbak ya, kalau bisa minimal pakai touch up dikit-dikit deh. Lipstick tipis-tipis deh, kalau nggak hobi makeup nggak apa-apa, tapi minimal kelihatan. Karena first impression ya, misalnya kita interview, pernah ada cerita, dan ini agak fatal. Ada seorang teman, dia posisinya cukup tinggi di perusahaan, menjanjikan interview dengan salah satu calon yang melamar. Interviewee. Janjiannya jam 9 pagi. Tahu nggak, itu yang ngelamar bilang, Bu, maaf ya, saya belum bisa jam 9, jam 12 aja. Waduh, itu udah dosa besar ya. Jangan pernah lakukan itu. Yang punya kepentingan itu Anda, maka Anda harus mempersiapkan diri. Sebisa mungkin, paling lambat, 15 menit sebelum jadwal interview Anda udah ready. Rapi gitu ya. Anda sudah mempersiapkan diri. Anda sudah kenali perusahaan tempat Anda melamar. Anda tahu posisi Anda nanti kurang lebih akan bergiat di bidang apa dan tantangan apa yang kira-kira akan Anda hadapi. Boleh tanya kanan, tanya kiri. Misalnya nih akuntan gitu ya, tanya. Kalau di perusahaan tipe ini tuh apa sih yang dihadapi? Misalnya pemahaman terkait pajak, terkait kalau uang masuk uang keluar kan paham gitu ya, kayak gitu-gitu tuh Anda sudah harus bisa paham, apalagi perusahaan-perusahaan gede yang mungkin ekspor impor, nah itu juga perlu dikaitkan. Terus selain on time, nah ini kayaknya sepele tapi boleh ya saya tolong dibantu. Rata-rata yang hari ini lagi on cam, ada yang posisi cuma gini dong nih, kepalanya doang kelihatan, ada yang terlalu penuh ini. Nah, saya boleh sarankan, Kak Santi udah kasih contoh bagus banget, ini adalah tampilan yang ideal. Kasih ruang di kepala, ini namanya headroom. Kalau teman-teman nonton TV, pasti ada headroom. Program talk show, program berita, program apapun, pasti ada ruang di kepala. Karena kalau terlalu mepet gini, kayak ketatap, apalagi kepotong. Nah, ini nggak boleh, haram hukumnya. Kerja kamera ya. Nah, karena kita ada di era new normal, jadi mau nggak mau, harus ada headroom, harus ada ruang. Nah, kalau bisa, area dada ini terlihat, jadi kayak foto close up, foto KTP. Kenapa? Ketika Anda menunjukkan gestur Anda, akan terlihat. Bapak, Ibu, terima kasih gitu ya. Terlihat. Jadi bukan begini, maaf, yang kalau Anda ngomong, satu layar isinya muka doang. Jadi Anda mau begini-begini nggak kelihatan. Ini akan sangat baik sekali. Ini ideal untuk wawancara online. Kalau offline, nah udah beda lagi tuh. Posisi duduk, kemudian ekspresi, tersenyum, mendengarkan dengan penuh antusias. Itu saran saya, lakukan dan praktek komunikasi asertif. Komunikasi yang menunjukkan antusiasme Anda, tapi di saat yang sama, Anda bukan berkomunikasi untuk menang dan mengalahkan pihak lawan bicara, tapi menang-menang. Semua orang punya ruang yang sama, seimbang, karena Anda sedang di interview. Ini beberapa tips and trick, nanti lebih banyak mungkin dari teman-teman ketika menyampaikan pertanyaan dalam sesi diskusi. Terima kasih Kak Santi atas extra time-nya. Saya kembalikan ke Kak Santi. Baik, terima kasih banyak Kak Putri. Kita langsung seperti sudah tidak sabar teman-teman ingin berdiskusi gitu ya Kak Putri ya. Silakan teman-teman yang mau menanyakan secara langsung dan juga open mic, kami persilakan untuk 3 penanya. Oke, ada Kak Rizky Habibillah. Nah, ini pertanyaan nomor 1 paling pagi. Silakan Kak. Silakan Kak Rizky. Baik, terima kasih Bu Santi dan juga Mbak Putri atas kesempatannya. Jadi sebenarnya kan saya ini dari jurusan manajemen Unsri sudah memberikan pertanyaan di chat gitu, tapi saya ulangi lagi gitu ya Kak. Nah, jadi kan kita tuh dalam berkarir itu tentu ada yang namanya saingan gitu. Dan bukan lagi hal yang umum, saingan itu kadang-kadang ada gesekan. Nah, yang jadi masalah itu gimana sih? Kita tuh caranya tetap bisa on the track dengan tujuan kita, tapi tetap bisa jaga hubungan baik dengan lawan kita gitu, Mbak. Karena kan yang jadi problem kadang-kadang entah kita maju tapi hubungan kita rusak ataukah kita mundur demi hubungan gitu. Nah, gimana caranya supaya hubungan tetap bagus, kita nyaman gitu dan nyaman tetap jadi diri sendiri, tapi kita juga sampai ke tujuan yang ingin kita dapatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pikir ini adalah sebuah hal yang umum terjadi dimanapun kita berada. Ketika kita
menjadi yang terbaik gitu, bagian yang terbaik, kadang-kadang kita tuh jadi teralienasi gitu ya, kalau pengalaman Rizky. Biasanya teralienasi, Rizky punya temen orangnya tuh hebat, kegiatannya tuh banyak, cuman di antara yang lain, dia tuh sendirian gitu, kayak nggak ada nggak ada relasi dengan yang lain. Padahal orang lain tuh banyak, memang punya teman Rizky gitu, dan gengnya, cuman dengan yang lain tuh sepertinya beda banget. Jadi gimana supaya kita tuh bisa jaga hubungan dengan baik gitu. Dan yang terakhir, Rizky yakin ini semua orang, apalagi mahasiswa gitu, ngerantau, kebanyakan pernah ngerasa burnout, down, overthinking, dan segala jenis istilah lainnya. Itu kan rasanya jangankan mau ngomong gitu, buka HP aja kadang-kadang buka chat itu males, sekedar scroll TikTok aja gitu. Ya ibaratnya tuh mau balas chat aja males, apalagi mau komunikasi efektif gitu, Mbak. Nah, jadi kira-kira gimana supaya kita tuh bisa efektif walaupun pada saat itu kita lagi dalam kondisi yang demikian dan sedikit terluka. Gimana sih biar kita itu istiqomah gitu, konsisten, komunikasi yang baiknya tuh menerus gitu, nggak cuma kayak bulan pertama bagus, bulan kedua selanjutnya itu down gitu. Demikian, Mbak Putri, terima kasih. Wow, Cukup ini banyak ya satu Kak Putri ya. potongan. Semoga saya tidak terlewat ya dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Mas Rizky, salam kenal. Saya senang banget nih, kelihatan banget kecerdasannya dan tentu bangga ya menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Sriwijaya. Uh, saya akan menjawab pertanyaan itu dengan sebuah cerita. Jadi waktu saya SMA, saya tuh masuk salah satu sekolah, waktu itu zonasi belum berlaku ya. Saya dari Sidoarjo, satu kabupaten yang lokasinya dekat dengan Surabaya, berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi Jawa Timur. Saya dari TK, SD, SMP itu dekat rumah, jaraknya nggak ada 1 kilo, nggak ada 2 kilo gitu. Begitu SMA, bapak saya punya mimpi, anak saya ini harus SMA di sekolah favorit yang ada di Jawa Timur. Sekolah yang jadi jujukan para pemimpin gitu, bahkan beberapa di antaranya sekarang jadi menteri gitu ya. Satu sekolah yang sangat difavoritkan di Surabaya, bapak saya bilang, karena saya pada saat sekolah itu sangat study oriented, nilai saya baik, nilai danem saya, teman-teman pasti nggak tahu tuh danem. Nilai Eptanas murni saya, nilai ujian akhir saya, UNAS saya bagus, sehingga saya kemudian punya peluang untuk ke SMA favorit. Alasan bapak saya sederhana, dengan sekolah di SMA favorit, kamu nanti bisa kuliah di kampus yang kamu mau, gitu. Alasannya waktu itu seperti itu. Di SMP, posisi saya tertinggi keempat dari nilai. Di SMA, saya ada di posisi 180 dari 360 siswa yang diterima. Saya masuk ke kelas, jadi ada kelas itu mulai dari kelas 11, 12, 13, waktu itu belum kelas 10, 11, 12 ya, jadi kelas 11, 12, 13 gitu. Saya masuk kelas 12. Kalau udah masuk 12 di sekolah ini, itu pasti nanti naik kelas 2, 22, lalu kalau masuk IPA, IPA 2 gitu ya ceritanya. Nah, di kelas saya, ini bagian intinya, ada begitu banyak yang nilainya tertinggi di NTB, nilainya tertinggi di Kalimantan Selatan, nilainya tertinggi di Jawa Timur, masuk di kelas saya. Ada jago-jago, dan saya yakin di kelas-kelas lain juga. Posisi saya 180 gitu. Ada 2 orang yang sangat sama laki-laki. Yang satu sangat cerdas, dan dari SMP dia dikenal sebagai sang study oriented yang jenius. Yang lain itu nilainya tertinggi di kota sebelah, Gresik. Dia ada Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Mereka berdua masuk kelas yang sama. Yang satu tertinggi nilainya se-Surabaya, yang satu nilainya tertinggi se-Gresik. Masuk di kelas kami. 2 orang ini sama-sama pintar, sama-sama cerdas. Dan perlakuan teman-teman kedua orang ini sangat berbeda. Tahu kenapa? Yang satu itu pintar untuk dirinya sendiri. Dia sangat kompetitif, dia melakukan segala sesuatunya itu untuk meraih kemenangan dan selalu ada di posisi puncak. Jadi ketika ditawarin ini naik kelas 2, ada kelas akselerasi gitu ya. Mereka semua ikut tes, termasuk 2 diantaranya, dan dua-duanya lolos. Tapi kesan yang muncul dari teman-teman di kelas itu beda. Yang satu sangat dihindari. Jadi tiap kali ada apa gitu mereka nggak akan terpikir untuk terhubung dengan yang satu ini. Sebut saja A. Sementara yang lain walaupun dia cerdas, jenius, tiap kali jam istirahat, itu bayangkan sekolah pada pinter-pinter ya,
Jadi ada pelajaran fisika yang saya ingat banget, saya tuh nggak bisa ngerjainnya. Saya ngerasa saya pinter di SMP, saya nggak bisa ngerjainnya. Semua teman merapat ke kawan yang satu ini. Mereka tanya, dan kawan yang satu ini dengan sabar mengajarkan, berbagi. Masih ingat dong poin yang tadi, manfaat public speaking, poin kelima terakhir, mentoring gitu. Dia jadi mentor yang sangat baik, jadi jujukan teman-teman. Sejak saat itu dia dikenal sebagai maha guru gitu ya. Sementara yang satu si A itu dikenal sebagai sang jenius. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke teman-teman. Pilih mana? Menang sendiri atau menang rame-rame? Karena sebetulnya dalam hidup kita tuh berkompetisi di jalur kita masing-masing. Nggak ada satupun kompetisi dalam hidup sesungguhnya ya. Kita nggak bicara kompetisi apa misalnya olahraga gitu, di mana ada lintasan yang harus dilewati oleh orang yang berbeda bersamaan dan siapapun yang sampai di garis finish dia akan menang gitu. Nah, mindsetnya adalah kita tuh punya lintasan masing-masing. Mungkin di gelanggang yang sama, rasanya itu berbeda. Kalau saya pribadi, saya selama ini punya mindset. Bahkan kompetitor itu sesungguhnya adalah kolaborator. Orang-orang yang selama ini bersaing dengan kita, ketika kita jalan bareng, ketika kita pasti akan ada yang menonjol kan di antara beberapa orang ini, satu yang dirasa paling gitu ya. Tapi yang lain juga pasti punya kelebihan yang tidak dimiliki yang satu ini. Contoh paling sederhana, di tim kami Sinergi Bicara, ada satu yang kalau bicara komunikasi efektif ke publik eksternal, dia tuh nggak bagus. Tapi komunikasinya ke publik internal, bagus banget. Jadi, dia diposisikan di posisi dalam. Dia merangkul teman-teman, kalau ada potensi konflik, dia mengawinkan teman-teman pemikiran supaya kemudian tidak ada masalah gitu. Sementara yang lain bagus banget komunikasi eksternalnya, bagus juga komunikasi internalnya. Tapi dia nggak punya keunggulan yang dimiliki oleh kawan yang tadi berkomunikasi secara internal bagus banget. Kawan yang berkomunikasi internal ini dia kalau pegang kamera, jepretannya, videonya bagus banget. Sementara yang ini dia nggak bisa. Videonya biasa, jepretannya biasa. Ini yang saya maksud. Masing-masing dari kita nggak ada katak yang dituntut terbang gitu kan. Nggak ada burung yang harus berenang, kecuali beberapa tipe burung tertentu emang bisa renang sih, tapi dia nggak bisa terbang gitu kan, jenis burung yang teralienasi itu tadi. Saya cuma mau bilang Mas Rizky, ketika kita dihadapkan pada situasi competitiveness, cari tahu dulu, apakah betul itu persaingan, atau sesungguhnya itu peluang untuk kita belajar, kemudian bertumbuh, dan menggali pada aspek mana kita lebih unggul dari yang lain, tanpa merendahkan dan justifikasi bahwa orang lain lebih lemah dari kita. Gitu. Karena apapun yang orang lain punya, belum tentu kita punya, dan apapun yang kita punya, belum tentu orang lain punya. Mindset itu yang akan bantu kita untuk bisa bekerja dalam tim, dan selalu dirindukan oleh tim, karena kita masing-masing tuh punya porsi, punya peran, kontribusi yang saling melengkapi. Itulah konsep teamwork yang tadi saya maksud di awal. Jadi kalau bisa menang bareng-bareng, kenapa harus menang sendiri? Satu, ketika kawan jadi lawan, yang sebetulnya nggak harus jadi lawan, tapi justru jadi kolaborator. Dua. Dan pertanyaan ketiga, kalau memang untuk konsisten itu susah, gitu ya. Ini sebetulnya klise sekali, tapi yang bisa mengubah diri kita itu hanya kemauan kita yang kemudian kita iringi dengan aksi nyata. Jadi kalau kita hanya berharap, bermimpi, lalu tidak ada kendali atas diri, tidak ada aksi, maka ya apa yang kita impikan hanya sekedar mimpi. Berbeda dengan ketika kita betul-betul mengejar sesuatu dengan berlari, sesekali capek istirahat, kejar lagi gitu. Adalah fase kita butuh istirahat, tapi paling tidak selalu ada progres dari waktu ke waktu. Oh, kemarin aku udah belajar ini, aku hari ini mau mendalami lagi. Ini cerita menarik ngomong-ngomong soal Gen Z. Anak saya, dia tuh lagi bosen belajar bahasa Inggris. Kata dia, di sekolah belajar, di rumah dia kalau nonton tayangan televisi kan ada subtitle Indonesia Inggris gitu ya. Terus dia bilang, ibu aku pengen belajar bahasa asing yang nggak susah baca hurufnya. Karena kata dia Mandarin itu susah dibaca. Dia belum bisa. Dia tiba-tiba download aplikasi Duolingo, jadi promote ya. Dan dia belajar bahasa Spanyol. Dan dia bisa gitu. Jadi dia ngobrol beberapa kali sama saya dalam bahasa Spanyol yang saya nggak tahu dia ngomong apa. Saya tanya, itu artinya apa, Kak? What is the meaning of your sentence gitu? Saya tanya, saya coba biasakan gitu kan.
tanpa melupakan bahasa Indonesia gitu. Karena itu bahasa keseharian kami. Jadi sekarang itu begitu banyak cara mudah ya. Pilih apa yang kita paling suka, pilih yang kita sangat tertarik. Ya kalau bosen mungkin bukan itu, tapi coba latih sampai ketemu. Oh ternyata ada hal lain yang aku lebih tertantang untuk lakukan dan kerjakan dan kemudian aku kuasai. Masing-masing orang pasti punya, nggak mungkin nggak. Jadi jangan terburu menyerah sebelum bertanding dan berjuang. Gitu. Terjawab nggak sih? Enggak kayaknya ya. Oke. Gimana Kak Rizky sudah ya benar ya Kak Rizky ya tadi ya yang bertanya. Cukup ya Iya. Kak Rizky ya. Sebenarnya ada satu Kayaknya lagi masih tadi. ada yang boleh silakan. Kelihatan kok mukanya kayak masih ada yang belum nih terjawab. Silakan. Iya, Rizky pikir kan ini juga penting untuk bukan cuma Rizky ya, tapi teman-teman juga. Ini kan kalau kita lagi down, gitu kan, atau lagi overthinking, burnout gitu. Kita tuh masih dituntut untuk bisa yang namanya Produktif. komunikasi efektif, entah buat sempro, untuk presentasi dan lain sebagainya. Oke. Biar bisa nambah gitu kemampuan kita, semangat kita untuk bisa tetap komunikasi efektif. Padahal kan kita tuh lagi down gitu, Mbak. Terima kasih. Ya, oke. Komunikasi efektif itu nggak sekedar kita berbicara dengan efektif, Rizky. Jadi ada saat dimana kita dengan diam mendengarkan pun kita berkomunikasi secara efektif loh. Dengan kita menyimak dan belajar. Jadi jangan dikira bahwa untuk bisa berkomunikasi efektif kita harus selalu berbicara, membaca, produktif itu. Karena dalam diam, tapi kita menyimak, dalam diam kita berpikir, oh kayaknya ini bisa nih dijadikan ini nih karya inovasi gitu. Itu bisa. Tapi kalau yang dimaksud Rizky adalah berbicara efektif dalam situasi lagi overthinking, over worry, overwhelmed gitu ya. Nah, berarti yang harus dilakukan adalah pertama, diam dulu, dengarkan, cerna, lalu susun berdasar skala prioritas. Dari situ kita akan tahu mana yang mau kita kerjakan dulu. Kalau misalnya nih, moodnya lagi nggak bagus, tugasnya lagi banyak, harus seminar proposal gitu ya. Aduh, saya ngelewatin fase ini tuh udah dari 2007, itu berapa tahun yang lalu. Coba saya ingat-ingat ya perasaan saya waktu itu. Saya ingat banget, nggak akan saya lupa. Dari semua mata kuliah, saya harus jujur, yang saya paling itu tugas gitu. Saya suka banget kuliah, saya suka banget ketemu dosen, ketemu teman, saya suka belajar. Tapi ketika masuk ke tugas akhir, skripsi, tesis, saya harus melakoni satu fase yang disebut bimbingan. Ngerasa kita udah bikinnya bagus banget ya, ini udah bagus banget, ini ngerjainnya bermalam-malam gitu, udah ini masterpiece gitu ya. Begitu kita sodorin ke dosen, selalu ada ruang untuk evaluasi, koreksi, dan revisi. Waktu itu saya, kenapa sih? Udah oke gitu, yang ada di benak saya. Tapi kemudian saya belajar ketika saya memasuki tahap berikutnya, yaitu pada saat sidang. Pada saat sidang, saya bertemu dengan dosen-dosen yang menguji apa yang saya sudah lakukan gitu ya. Dan saya merasa sangat bersyukur, sangat beruntung sekali, karena saya menghabiskan jatah belajar saya dengan mendengarkan dosen pembimbing saya, melakukan yang beliau sarankan. Karena pada saat sidang itu berlangsung, ternyata semua kekhawatiran beliau itu mewujud nyata. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tahu jawabannya. Karena saya sudah berproses selama sekian waktu. Mau bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian, atau bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian? Kalau saya pilih yang pertama. Susah payah dulu, tapi di akhir happy ending. Gitu. Oke, baik Kak Rizky, mudah-mudahan cukup ya Kak ya. Kita lanjut lagi nih ke teman-teman selanjutnya. Silakan teman-teman yang mau bertanya kepada Kak Putri, bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya langsung pada kolom chat. Oke, ada Kak Putri Patricia. Ini dari Teknik Informatika Unsri, izin bertanya Kak Rizky, Kak, bagaimana ya cara mengatasi konflik atau perbedaan pendapat dalam komunikasi Gen Z di era new normal? Mungkin berkomunikasi dengan dosen gitu ya Kak ya. Ada perbedaan cara pandang gitu. Gimana nih Kak Putri? Ini kalau konteksnya cara mengatasi konflik atau perbedaan pendapat dalam komunikasi Gen Z. Antara Gen Z dengan yang non Gen Z atau Gen Z dengan Gen Z. Saya boleh ngobrol langsung dengan Kak Putri Patricia nggak?
bisa on cam dan on mic atau on mic saja minimal? Pernah ada pengalaman apa? Boleh cerita case tadi? Mungkin bukan pengalaman sendiri, tapi pengalaman dari seorang teman yang kemudian membuat Kak Putri Patricia kepikiran dan menyampaikan pertanyaan itu hari ini. Saya butuh case study supaya kita bisa spesifik memberikan jawaban ya. Boleh, Kak. Boleh, silakan Kak Putri. Putri menyapa Putri. Hai. Jadi begini, Kak. Setiap kita berkomunikasi gitu dengan teman, kita punya pendapat masing-masing. Setiap kata yang keluar dari mulut kita itu pasti dilandasi dengan keyakinan gitu. Kayak misal, saya percaya kalau 1 tambah 1 itu 2 gitu, Kak. Tapi teman saya ada pendapat lain gitu. Nah, gimana ya cara supaya itu tadi kan berbeda pendapat gitu. Saya teguh dengan keyakinan saya, teman saya juga teguh dengan keyakinannya. Jadi nggak ada bisa nggak ada yang bisa mengalah gitu ya. Ada yang bisa mengalah terus ya bisa, Kak. Saya memahami arahnya. Itulah tadi saya tanya, antar sesama Gen Z atau beda generasi. Karena kalau konteksnya sesama Gen Z, yang tadi saya sampaikan, dia dari penelitian, di mana Gen Z itu karakternya sangat khas, berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, yang kemudian bikin kalian tuh, teman-teman tergeneralisasi, karakternya itu yang itu tadi. Nggak mau ngalah, karena ngerasa perspektifnya paling benar. Kenapa bisa gitu? Karena teman-teman dapat sumber informasi dari manapun itu dengan mudah. Sehingga bicara soal pengetahuan ya, knowledge dan juga experience, masing-masing bisa akses bahkan tanpa punya pengalaman spesifik personal di bidang itu gitu. Karena aku tahu ini kalau kayak gini nanti jadinya kayak gini. Nah, caranya gimana? Lepas dari Anda Gen Z atau bukan, ini berlaku buat semua sih sebenarnya. Lepas dari era new normal atau bukan. Siapapun individu, nggak ada yang 100% benar dan siapapun individu nggak ada yang 100% salah. Siapapun manusia, nggak ada yang selalu benar, dan siapapun manusia, nggak ada yang selalu salah. Mindsetnya itu dulu. Jadi ketika Anda punya perspektif yang berbeda dengan orang lain, terimalah itu sebagai pengetahuan baru yang menarik. Oh, Anda dengan keyakinan Anda, saya dengan keyakinan saya. Pemahaman kita tentang satu hal berbeda, dan itu nggak apa-apa. Karena dia punya pengalaman berbeda tentang peristiwa itu. Saya punya pengalaman berbeda tentang peristiwa itu. Sama kayak kita lihat gajah. Ada yang bilang, gajah belalainya itu panjang banget. Tapi ada yang bilang, enggak, gajah itu pantatnya gede. Yang satu lihat gajah dari depan, yang satu lihat gajah dari belakang. Dua-duanya melihat gajah, dan dua-duanya benar. Tapi yang lihat dari depan bilang belalainya panjang, tidak disetujui oleh yang lihat dari belakang. Karena yang belakang nggak lihat belalainya. Sama persis kayak gitu. Jadi, coba untuk open mind. Sekali lagi, komunikasi efektif, balik lagi itu tadi. Nggak cuman terjadi percakapan dua arah, saling dengar dan bercerita, nggak cuman ketika pemahamannya suami gitu ya, tapi juga hubungan baik. Anda mau milih mana? Jadi kok berkonflik dengan teman gara-gara perbedaan perspektif, atau ya sudut pandangmu menarik, cuman memang kan aku ada pengalaman ini, kita sepakat ya untuk nggak sepakat soal ini, tapi hubungan kita tetap baik gitu. Kalau saya pribadi sih, daripada sibuk memperjuangkan dan memperdebatkan 1 tambah 1 sama dengan 2 atau bahkan lebih atau kurang, ya udah itu pengalamanmu 1 tambah 1 2, tapi aku pernah punya pengalaman 1 tambah 1 bukan 2. Jadi ya itulah. Kenapa harus memperdebatkan hal yang tidak perlu diperdebatkan? Oke, cukup Kak Putri Patricia? Sudah menjawab ya Kak Putri ya? Ya, cukup. Oke, terima kasih banyak. Lanjut ini kelihatan sampai mukanya masih kayak iya ya. enggak. Jadi saya cuma mau bilang gini nih. Aduh, saya paling suka nih ngeliatin ekspresi. Kalau belum puas nih berarti ada yang harus dikejar lagi. Ketika kita berdebat, ketika kita berbeda pendapat, itu kan berarti ada banyak perspektif ya. Dan kita tahu bahwa perspektif yang berbeda itu nggak selalu untuk disatukan. Ini contoh paling ekstrim deh. Semua agama mengajarkan kebaikan, tapi kita memilih untuk menganut agama yang bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Bahkan agama yang sama yang dianut, cara, budaya, tradisinya bisa jadi berbeda. Gitu. Jadi, pertanyaan saya, memangnya ketika orang mengakui kita benar, kita dapat apa? Memang kalau orang
ternyata benar salah dan kita yang menang, kita dapat apa? Kepuasan. Dan itu sesaat. Sementara relasi itu jangka panjang. Anda nggak pernah tahu suatu hari nanti orang ini nih yang tadinya berkonflik dengan Anda justru yang ngasih tahu Anda lowongan kerja. Anda nggak pernah tahu. Tapi tadi dia mau ngasih tahu nih lowongan kerja Anda karena sudah berkonflik. Aduh, nggak ngabarin dia deh. Dia orangnya keras hati. Dia nggak terbuka gitu. Ngapain aku ngabarin dia gitu. Saya pikir ada hal-hal yang lebih esensial dari sekedar perdebatan. Gitu. Jadi nggak tahu nih kalau masih belum puas lagi nggak apa-apa sih. Saya tidak akan memaksakan bahwa perspektif tiap orang berbeda dan kita bisa memilih untuk menghargai itu. Tapi pesan saya buat Kak Putri, jangan takut untuk berbeda, ya, jangan takut untuk memperjuangkan aspirasi Anda, tapi jangan pernah memaksakan orang lain untuk selalu mengakui bahwa kita selalu benar. Itu sih poinnya. Terima kasih banyak Kak, sangat membantu, sangat menjawab sekali gitu Kak. Dengan Oke. senang hati. Terima kasih Kak Putri Patrisya. Kita lanjut ya Kak Rizkyani Putri dengan pertanyaan dari Silahkan. Kak Sufirna Novrianti. Pertanyaannya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi yang sekarang serba canggih agar tidak memberi dampak negatif pada karir atau kehidupan sehari-hari. Gimana nih Kak Putri? Wow, ini setiap orang pasti punya jawaban sih. Pandai-pandai memilah ya kan? Karena teknologi itu membantu bukan malah menjerumuskan kita. Saya akan pakai analogi HP itu membantu ketika kita butuh informasi. Tapi kalau HP itu bikin kita kecanduan dan kita tidak melakukan kegiatan positif lain dengan orang lain gitu ya. Misalnya ya, ngegame, hobi banget main ML, Mobile Legend, sampai lupa waktu, sampai menunda waktu makan dan kemudian menyakiti diri kita, bikin asam lambung naik dan kemudian gastritis bahkan kronis gitu. Ya kenapa? Kenapa sampai segitunya gitu? Itu tiap individu itu punya pilihan masing-masing untuk mengambil sisi positif atau negatifnya. Kita sudah dewasa, kita bukan bayi yang butuh dibimbing, diarahkan gitu. Kita sudah bisa memilah mana yang mau kita lakukan dan mana yang sebaiknya kita hindari, mana yang kita lakukan dengan batasan tertentu dan mana yang mau kita lakukan tanpa henti gitu. Ada hal-hal misalnya belajar itu tanpa henti. Tapi bermain itu juga tanpa henti. Saya bilang bermain dan belajar tanpa henti karena ada momen di mana ketika Anda bermain, Anda belajar tanpa mengesampingkan kewajiban atau kebutuhan Anda lain. Ada banyak gamers yang kemudian hidup dari sana. Ada banyak gamers yang bahkan kemudian bisa bikin game. Ada banyak gamers yang bahkan bisa bikin masterpiece, semacam dummy atau apa yang kemudian dijual dan itu jadi peluang cuan gitu. Nah, lihat perspektifnya. Jadi bukan main-main-main, tapi main secara profesional. Mungkin ajak teman untuk bikin game yang khas Sumatera atau khas Indonesia. Nah, coba perspektif. Anda suka sesuatu, tapi jangan biarkan sesuatu itu yang mengendalikan Anda. Pun demikian dengan teknologi. Teknologi itu bermata dua. Anda mau ketagihan, kecanduan bisa. Anda mau manfaatkan dengan memberikan respon komentar yang hate speech, bisa. Atau bisa bikin pakai account fake account gitu ya. Tapi Anda dapat apa? Kepuasan. Selain itu, selesai. Orang nggak benar-benar tahu karya Anda, prestasi Anda gitu. Kenapa energinya nggak dialihkan untuk sesuatu yang lebih positif, yang lebih baik untuk Anda? Coba pakai strategi yang lebih strategis. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Sufirna Novri yang semoga menjawab dari pertanyaan Kakak. Kita lanjut lagi nih Kak Putri, ada pertanyaan dari Anindya Siti Ramadhani. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan kepercayaan diri untuk berbicara dan menyampaikan sesuatu di tengah pandangan orang yang underestimate kepada diri kita, Kak? Waduh. Oke. Wow, ini salah satu pertanyaan terbaik yang pernah saya terima nih di forum manapun. Bagus banget. Karena di awal ibaratkan bahwa beliau yang underestimate kita adalah target audiens kita. Kita nggak akan pernah bisa ngarahin orang dengan segala pemikiran dan pengalamannya untuk selalu berpihak pada kita atau mengapresiasi atau memuji kita. Nggak akan pernah bisa. Yang bisa kita lakukan adalah pembuktian. Jadi ketimbang sibuk menyampaikan statement yang bikin dia mengakui kehebatan kita, saran saya, selain belajar berkomunikasi dengan lebih efektif, coba untuk berkarya lebih nyata, beraksi lebih nyata gitu. Jadi contoh, misalnya ada orang yang, ini nih ya,
Pernah nggak ada situasi di mana teman kita, orang lain itu, dia tuh jago banget ngomongin sesuatu, tapi ketika dia diminta melakukan itu, dia tidak bersedia. Jadi ada orang yang ngomonginnya jago, tapi actionnya zero, gitu. Padahal karena kemampuannya berkomunikasi, dia mungkin dapat respect dari orang lain. Oh, dia jago banget, gitu. Tapi ternyata secara kinerja, mungkin saya nggak akan bilang nol lah ya, tapi bukan minus, minim, kinerjanya minim. Ada orang-orang yang diandalkan karena kemampuannya, ada orang-orang yang diandalkan karena keahliannya berkomunikasi. Biarkan orang ini tetap di posisi sebagai komunikator, karena dia pasti akan memberikan kontribusi bagi organisasi atau perusahaan. Tapi di sisi lain, orang-orang yang beneran kerja, ini akan selalu dibutuhkan. Jadi kalau Anda memang dapat underestimate dari orang lain, jangan sibuk menceritakan Anda hebat, tapi sibuklah berkarya untuk menunjukkan kapasitas dan kapabilitas Anda. Karena ketika itu Anda lakukan, satu orang ini underestimate Anda, ada 99 orang mengapresiasi Anda. Mau fokus sama satu orang yang underestimate? Silahkan. Mau fokus pada 99 orang yang support Anda? Silahkan. Oke. Luar biasa ya. Artinya kita tuh walaupun ada mungkin yang meremehkan, tapi fokusnya adalah kita yang mengubah fokus kita sendiri gitu ya Kak Putri ya. Berfokus kepada yang mendengarkan gitu Kak ya. Betul. Dan fokus audiens ke kita itu bukan hadiah ya, tapi kembali pada itu hasil perjuangan kita. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan mereka, kita pay attention ke kita. Misalnya ada orang yang ngomong, kamu kok nggak mampu sih melakukan itu gitu. Makasih ya, aku memang masih butuh banyak belajar. Kalau kakak punya pengalaman di bidang ini, aku boleh nggak sering-sering tanya ke kakak gitu. Satu, apresiasi dia dulu, karena biasanya orang-orang yang underestimate kita tuh kan ngerasa dia superior ya, dia lebih baik dari kita. Nah di saat yang sama kita belajar untuk menunjukin bahwa kita mampu. Oke. Gitu. Berarti Jadi, juga silakan, sebenarnya Kak, kita juga harus punya yang namanya kemampuan untuk mau belajar, dan juga nggak apa-apa ya Kak kita, oke saya mungkin belum sebagus itu, tapi saya mau belajar gitu, dan itu harus ditunjukkan gitu ya Kak ya. Sangat setuju, sangat tepat. Karena dengan kita bilang, saya bisa, saya mampu, tapi dalam perjalanannya ternyata kita belum semampu itu akan justru jadi bumerang buat kita. Tapi dengan kita bilang, ini hal yang baru bagi saya, dan saya mohon arahan, bimbingan dari kakak, dari bapak, dari ibu, supaya saya bisa semakin baik, semakin terampil di bidang ini, saya mohon arahan bimbingannya. Itu satu sisi kita dapat kita mengakui bahwa kita memang belum menguasai, tapi di sisi lain kita akan mendapatkan kepercayaan dari mereka karena mereka ngerasa mereka diposisikan sebagai mentor oleh kita. Jadi orang-orang seperti ini tuh jangan dijauhi, jangan kemudian kita alergi, tapi coba rangkul dengan cara saya butuh belajar banyak dari bapak, ibu, kakak gitu. Itu orang-orang yang ya kalau udah ada di posisi itu akan ketika Anda naik Anda belajar terus akan ada rasa bangga. Saya sering loh dalam situasi orang yang ini cerita praktek MC dulu ya. Klien saya banyak banget yang repeat hire sebagai seorang profesional MC karena mereka tipe klien yang susah dipuaskan. Orang-orang yang susah dipuaskan standarnya sangat tinggi. Dan ketika ketemu orang pertama kali mereka cenderung underestimate. Siapa sih? Kamu bisa apa? Yalah, baru kemarin mulai nge-MC. Emang bisa dua cara ini gitu kan? Respon pertama pada saat ketemu dan kenal gitu, coba aku mau lihat kamu kalau nge-MC acara ini JR dulu gitu kan. Tone-nya kayak gitu. Begitu saya praktis di hadapan mereka dan bagus juga ya kamu ya. Ntar kalau aku ada acara lagi, aku ini deh kontak kamu. Ntar klien-klienku aku rekomendasiin kamu. Itu. Sekali orang underestimate kita dan mereka melihat bahwa kita mampu menunjukkan kualitas kita ya, kapasitas kita, orang yang susah dipuaskan itu akan lebih loyal kepada kita ketimbang orang yang mudah dipuaskan. Mereka gampang tuh cari talent di luar gitu. Jadi coba ubah perspektif orang yang underestimate kita menjadi apresiatif ke kita. Dengan cara apa? Balik lagi berkarya. Baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Anindya Siti. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Kak Rizky Putri. Ini dari dari Kak Sriwijayanti. Oke, dari Kak Sriwijayanti ini, bagaimana Kak untuk selalu berekspresi? Nah, ini gesture ini, Kak. Ekspresi positif dan selalu tersenyum di saat public speaking. Mungkin ada shaking ataupun gugup gitu Kak ya. Bagaimana Kak mengatasinya? Bagus banget. Saya mau tanya teman-teman,
Kira-kira selama kita ngobrol nih ya, dari awal saya hadir di hadapan teman-teman sampai akhir, apakah teman-teman melihat saya selalu tersenyum? Selalu positif gitu ya? Manusia itu punya ragam emosi. Jadi ketika memang kita perlu untuk bicara dengan smiling face dan smiling voice, cara paling mudah latihannya adalah sudut bibirnya ditarik waktu ngomong. Hai, hai, beda. Hai, hai. Walaupun kita nggak happy, kalau kita narik sudut bibir kanan dan kiri ke belakang, hai. Coba deh dilatih. Hai, halo. Gitu. Ngomongnya A, I, U, E, O. Otomatis mata kita akan bersinar. Karena A, I, U, E, O. Coba kalau pakai ekspresi yang lebih netral, tapi A, I, U, E, O-nya dirasakan betul. A, I, U, E, O. Bisa. Tapi jelek banget kan? Jadi A, I, U, E, O. Halo, apa kabar? Kabar saya baik. Perkenalkan, saya Rizkyani Putri. Coba latih. Sebatas perkenalan dulu deh. Gimana kabar Bapak hari ini? Latih dengan senyum. Jadi bukan, iya Pak, gimana kabarnya hari ini? Gimana kabar Ibu hari ini? Saya sehat, Alhamdulillah baik. Gitu. Itu latihan yang gak perlu panggung untuk dibiasakan. Karena dalam keseharian, kita bisa melakukan itu. Dengan orang tua, dengan kerabat, dengan sahabat, dengan teman, dengan mantan gitu ya, dengan siapapun. Kalau mau berkomunikasi yang ekspresif, kita bisa. Komunikasi ekspresif secara visual akan mengantar audiens untuk lebih nyaman fokus kepada kita ketimbang komunikasi yang tanpa ekspresi. Jadi coba dilatih A, I, U, E, O. Nggak cuma bicara, tapi ikhlas. Karena nggak hanya transfer kata dan makna, tapi juga transfer rasa. Oke, luar biasa nih. Tidak terasa Kak Rizkyani Putri ini sudah 2 jam nih Kak ya. Kita ngobrol dan seru banget materi yang disampaikan oleh Kak Rizkyani Putri. Saya akan menyampaikan beberapa poin gitu Kak ya, materi pada hari ini sedikit saja mungkin. Jadi kalau communication stage yang disampaikan oleh Kak Putri itu ada 4, ada mendengar, berbicara, membaca, dan juga menulis. Dan juga ada rahasianya, ada 3, yaitu mengetahui siapa audiens kita, kemudian menyampaikan pesan, dan jangan lupa yang terakhir, praktek. Gitu ya Kak ya. Teman-teman sekalian, ini waktunya akhirnya kita sudah harus berpisah nih untuk kegiatan sesi soft skill training pada hari ini. Silakan kepada Kak Rizkyani Putri untuk menyampaikan closing statement-nya Kak untuk kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih Kak Santi, terima kasih Universitas Sriwijaya Palembang atas waktunya hari ini. Pesan saya cuman tidak ada ilmu yang bermanfaat dari pertemuan kita hari ini kalau teman-teman nggak memulai dengan mempraktekkan. Ketika Anda disodorin panggung, terima itu sebagai peluang untuk menunjukkan kapasitas dan kualitas diri Anda. Tidak apa-apa salah ketika belajar daripada tidak pernah memulai dan melakukan apapun. Jadi, kalau ada satu yang miss, belajar dari kesalahan, perbaiki, dan dalam hal komunikasi dengan audiens, jangan pernah takut. Karena sebetulnya ketika kita mengira orang sedang menilai dan menghakimi kita, bisa jadi pikiran itu sama sekali. Jangan overthinking. Komunikasi itu dalam keseharian, nggak melulu di atas panggung. Selamat praktek. Baik, kita berikan reaction dulu untuk materi dan juga diskusi kita bersama Kak Rizkyani Putri yang luar biasa pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat memperoleh manfaat dan juga jangan lupa praktek ya teman-teman ya. Jadi percuma saja kalau kita 2 jam ini kita teori tapi teman-teman ke depannya tidak melakukan praktek. Jadi harapan kami dari Universitas Sriwijaya adalah teman-teman dapat melakukan praktek itu sendiri gitu ya, baik di kampus, kemudian juga teman-teman untuk job seeker, dan juga teman-teman yang mungkin sudah alumni yang bekerja di satu instansi. Mudah-mudahan karir teman-teman semua ke depannya ini menjadi karir-karir impian dan juga bisa naik level atau level up setiap stage hidup teman-teman semua. Baiklah, demikian dari Universitas Sriwijaya pada hari ini. Saya Santi Marcelina Napitupulu undur diri. Jangan lupa untuk teman-teman dapat mengisi absensi yang sudah kami cantumkan pada kolom chat. Kami tunggu sampai dengan pukul 15.30. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Rizkyani Putri, narasumber kita pada hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan juga mudah-mudahan bersedia ya Kak ya nanti
di tahun ini juga kami rencananya akan mengundang Kak Rizky dalam sesi offline atau datang langsung gitu Kak ke Palembang. Amin. Senang banget kalau bisa ke Palembang. Berharap sangat. Bu Melinda, terima kasih banyak sudah menghubungi kami Sinergi Bicara. Kak Santi, terima kasih hari ini luar biasa. Baik, saya Santi Mas Nurul undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dari beragam suku, beragam budaya, beragam agama, kami memang berbeda. Di Universitas Sriwijaya kami berjuang mengatasi yang ragam, menyatukan yang beda. Di Unsri kami bersatu.